Alhamdulillah kita sudah bersama-sama mendengarkan beberapa syair yang disebutkan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam kitabnya Sirtul Duror. Syair yang cukup indah yang menggambarkan betapa senangnya hati beliau dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, sebelum majlis ini kita mulai masuk lebih jauh, saya pengen, ini majlis santai juga pendengar di rumah. Gimana caranya majlis kita itu biar bisa bersambung dengan majlisnya orang-orang soleh. Jadi majlis itu ada yang mustaqil, majlis sendiri, ada majlis yang nyambung. Ada majlis yang nyambung. Ada majlis yang diawasi, ada majlis yang ya jalan sendiri. Nah, kita pengen majlis kita itu yang diawasi dan nyambung. Majlis yang diawasi dan nyambung sampai diawasi oleh Nabi Muhammad SAW. Nyambung kepada Rasulullah SAW. Nah, itu ada caranya. Ada caranya. Cara yang nomor satu yang paling penting dan paling pokok adalah kita betul-betul menghadirkan guru-guru kita di majlis itu. Jadi tanpa menghadirkan guru-guru kita, maka majlis itu biasa saja. Tapi begitu kita mengatakan menghadirkan guru-guru kita, coba saya nggak ngomong basa-basi, yang di sini mungkin bisa merasakan bulu rumahnya mulai merinding, ya kan? Bulu rumahnya mulai merinding tiba-tiba. Saya ngomong gini, benar atau salah ini? Betul kan ya? Jadi bukan saya ngarang-ngarang, bukan ya? Jadi kita hadirkan guru-guru kita. Jangan kita melihat sesuatu dengan kacamata kita. Kacamata kita ini dilepas saja, mata kita dilepas saja, ilmu kita dilepas saja. Yuk kita pakai pakaian guru kita, kita pakai kacamata guru kita, kita pakai hati guru kita. Kalau kita pakai mata kita, hati kita, kata orang Jawa nyun ngapunten, mohon maaf, budak. Mata kita ini budak, kotor, rabun. Tapi kalau matanya guru-guru kita ini jernih, insyaallah. Mata mereka itu tajam dan penglihatannya jauh, melihat segala sesuatu dari banyak sisi. Karena itu para ulama mengajarkan, kalau ada di majelis yang seperti ini, bayangkan guru-guru kita, sosoknya, dirinya, dibayangkan, dihadirkan. Nah, kenapa begitu? Sebab guru kita itu mereka senantiasa melihat gurunya. Guru kita itu melihat gurunya. Dan gurunya itu hatinya senantiasa melihat gurunya. Dan gurunya itu senantiasa melihat gurunya. Gurunya itu senantiasa melihat gurunya. Sampai gurunya itu senantiasa melihat tabi'in. Tabi'in melihat sahabat. Sahabat melihat Rasulullah SAW. Dan Rasulullah melihat Allah. Rasulullah melihat Allah. Nah, kalau udah begitu, nanti langsung majelisnya keangkat. Yang punya majlis bukan kita lagi. Yang punya majlis adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyambung. Karena itu mari kita setelah dibuka dengan basmalah, mari kita kirim Fatihah untuk arwah para auliya wassalihin agar majlis ini semakin barokah di atas barokah. Al-Fatihah ila arwah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah SAW, thumma ila arwah jami' abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi at-tahirat ummahatil mu'minin wa ahli baitihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, thumma ila arwah jami' sadatina sufiyah khususan minhum Sayyidina Imam Arif Al-Karakhi wal Junaid Al-Baghdadi wa Abi Yazid Al-Bustami wa Sayyidina Bishir Al-Hafi wa Sayyidina Ibrahim bin Adham wa jami' awliya al-kaun kullahum, thumma ila ruh Sayyidina Baudin thumma ila ruh Sayyidina Baudin, thumma ila ruh masyayikhina wa syaikum, thumma ila ruh jami' sadatina al-alawiyah khususan minhum Sayyidina Imam Al-Muhajir Allahumma bin Isa wa Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi والحبيب عبد الله بن عبد الحداد والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي وأولياء في جاكرتا هذه البلاد وصلى الله روح حبيب علي كويتا والحبيب حسين أبو بكر عيدروس واربتا والحبيب حسين علي بن حسين عطاس بومور وجميع أولياء في هذه البلدة وسلائها وأولياء تسعة
wa walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa ulama'ina wa ulamaikum an Allah yaghfir lahum warhamhum wa yu'ali darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunyal akhirah wa an Allah yuhdir arwahum at-tahirah fi hadhihi al-mahal asy-syarif fi hadzal majlis asy-syarif fahdurhu lana ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa alaniyah an Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa yufaqihna wa iyyakum fid din wa yad'una wa iyyakum min ibadihi as-salihin min al-ulama al-amilin al-mukhlisin li wajhil karim al-hadiniyah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Ya, ini kalau yang di Rumi Cafe silahkan dibayangkan Syekh Hisam, ya Syekh Nazim itu dibayangkan. Kemudian para pendengar di rumah dimanapun Anda berada, silahkan dibayangkan gurunya masing-masing. Mari kita hadir bersama mereka dalam mengkaji ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi mari kita baca satu Fatihah lagi untuk mu'alif kitab Al-Hikam, ya, yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah wa jami' masyayikh Ustaz Abu Abbas Mursi wa Abi Hasan Asyadili wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Ibnu Athaillah Al-Askandari ini seorang ulama yang luar biasa. Beliau murid dari Syekh Abil Abbas Al-Mursi, ya, seorang ulama yang luar biasa. Dan beliau ini ahli dzauq. Ahli dzauq itu artinya apa? Orang yang punya cita rasa. Jadi ilmunya itu ada rasanya. Karena ilmu itu ada yang ada rasanya, ada yang tidak ada rasanya. Ada yang rasanya hambar. Kadang kita ini pandai ngomong panjang ya, tapi nggak ada rasanya. Seperti masuk kanan, keluar kiri, masuk kanan, keluar kiri. Tapi kalau Ibnu Athaillah ini, seperti juga ulama-ulama lain yang soleh, ilmunya itu ada rasanya. Kita dengar satu potong kalimatnya nggak banyak, itu bisa membuka lautan ilmu. Jadi seperti pintu untuk masuk ke lautan ilmu yang luar biasa. Dan di hati itu langsung rasanya maknyus, orang bilang ya, maknyus, rasanya enak sekali. Nah, salah satu buku yang beliau susun adalah kitab Al-Hikam. Al-Hikam ini bukan tulisan yang isinya penjabaran, tapi judulnya Al-Hikam, jamak dari hikmah, kumpulan kata-kata hikmah, kalimat-kalimat hikmah yang disusun oleh Syekh Ibnu Athaillah semasa gurunya masih hidup. Jadi kalau guru masih hidup, murid berkarya itu bagus. Kenapa? Bisa ditunjukkan dulu sama gurunya. Guru, ini saya buat begini. Guru, saya buat begini. Gimana kira-kira pendapat gurunya? Nah, saat itu ketika ditunjukkan kepada gurunya Abu Abbas Al-Mursi, beliau berkata, hikammu ini berisi pikiran-pikiran pokok Ihya Ulumuddin. Jadi pikiran-pikiran pokok Ihya Ulumuddin itu sudah dirangkum oleh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam. Sehingga kalau kita pernah mempelajari Ihya Ulumuddin, kemudian kita mempelajari Hikam Ibnu Athaillah, maka itu nyambung sekali. Ya, sangat menyambung. Nah, dan Ibnu Athaillah memulai hikamnya dengan satu kalimat hikmah yang luar biasa, yang sepanjang saya belajar kitab Hikam ini, seakan-akan itu menjadi porosnya kitab Al-Hikam, dan itu merupakan poros inti tauhid kita. Kalau paham itu, insya Allah tauhidnya selamat. Kalau nggak paham itu, nanti tauhidnya kurang selamat. Mau ngomong nggak selamat nggak berani ya, kurang selamat. Di mana beliau radhiyallahu ta'ala mengatakan,
min alamatil i'timad 'ala al-'amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Salah satu ciri orang yang bersandar pada amalnya, salah satu ciri orang yang bersandar pada amalnya adalah nuqsanur raja', berkurangnya harapannya kepada Allah 'inda wujudiz zalal, kalau dia terjerumus dalam sebuah kesalahan atau dalam berbagai kesalahan. Terjerumus maksiat, harapannya sama Allah berkurang. Itu ciri orang yang bergantung kepada amalnya. Nah, ini coba kita uraikan dalam waktu yang tidak saya batasi. Karena di sini katanya sampai besok nggak apa-apa. Ya. Ya kan ya? Kalau buat yang di radio paling nanti kelamaan dimatikan gitu kan. Kalau yang di sini katanya waktunya tidak terbatas. Ya, cuman nggak tahu nanti terbatas atau tidak terbatas, tergantung suasana hati kita semua ya. Pokoknya kita nyantai. Nawaitunya di sini mau duduk-duduk ngomongkan ilmunya orang-orang soleh. Orang itu seharusnya bergantung kepada siapa? Bergantung kepada Allah. Tidak bergantung kepada apapun. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. La sanada illallah. Tidak ada sandaran kecuali Allah. Ya, la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ya, tidak ada tujuan kecuali Allah. Inti tauhid adalah itu. Kita itu bergantungnya hanya kepada Allah. Cuman seringkali sebagai manusia kita lupa tidak bergantung kepada Allah, bergantung kepada apa yang kita miliki. Contoh dalam urusan dunia, ya, dalam urusan dunia, kalau punya duit merasa aman, betul tidak? Merasa aman. Doanya kurang, ya, doanya kurang. Apalagi doa-doa urusan rezeki, ya, kurang dibaca. Sholat duha nggak dijalankan atau kurang dijalankan. Datang kepada para ulama minta doa rezeki juga tidak dilakukan karena punya duit, bergantung pada duitnya. Nggak sadar itu, halus sekali. Ya, bergantung pada duitnya. Ada lagi orang yang jadi supir, merasa badannya sehat, matanya tajam, nggak ngantuk, yakin wah nggak mungkin saya itu tertidur. Ya, nggak mungkin saya tidur, nggak sadar, bergantung kepada kemampuannya menyupir. Ada lagi yang dia itu pandai, wah cuman begini aja saya pasti bisa gitu ya, nggak sadar, bergantung kepada kepandaiannya. Nah, sebetulnya itu ada benih-benih syirik halus yang menyusup dalam hati tapi tidak disadari. Ya, tidak disadari. Cuman umumnya manusia kalau urusannya dengan pekerjaan, dengan dunia, cepat sadar. Nah, itu yang bahaya. Orang bersandar bukan dengan dunia, bersandar dengan amal soleh untuk menyekutukan Allah, tapi nggak sadar. Ya, gini, rajin sholat, rajin puasa, ya, rajin qiyamul, rajin majlis ilmu, rasanya gua pasti surga. Ya kan? Kemudian lihat orangnya maksiat, oh dia neraka ini. Ini orang berarti telah menyandarkan surga dan neraka itu pada amal solehnya, bukan kepada Allah. Bukan kepada Allah. Seakan-akan dia yang menciptakan amal soleh, ya, dia yang menciptakan amal soleh, kemudian berkata kepada Allah, ya Allah, aku udah amal soleh, tempatku surga. Ya, seakan-akan dia menjadi Tuhan selain Allah. Nah, ini banyak orang yang tidak sadar. Nah, biar kita tahu kita termasuk yang mana, yang selama ini bergantung kepada Allah atau bergantung kepada amal, maka ujiannya adalah suruh ingat-ingat. Kalau kita udah amal maksimal terjerumus dosa, itu jadi pesimis atau optimis. Kalau kemudian pesimis, mau ketemu teman malu, mau datang majelis berat, ya, terus mengatakan, wah apalagi manfaatnya, buat apa saya baca Quran, nyatanya toh saya udah berjuang 7 tahun, ngaji saya perbanyak, sholat saya perbanyak, setelah 7 tahun penyakit nama saya kambuh lagi, saya mencicipi narkoba lagi, misalnya begitu. Ya, saya mencicipi khamar lagi, misalnya begitu.
atau saya begini lagi. Setelah dia berjuang, kemudian jadi ada putus asa, rasa harapnya pada ampunan Allah itu tipis, ya tipis. Berarti selama ini dia bersandar pada amalnya, bukan bersandar kepada Allah. Nyantai aja, sampai di sini jelas belum nih? Ini pelan-pelan mesti ya. Saya udah dipesenin sama teman saya, Habib tolong ngomongnya pelan-pelan, jangan cepet-cepet. Nanti kalau cepet-cepet pada nggak paham gitu. Jelas semuanya? Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ini sumber saya mengambil pemahaman, jadi harus saya sebutkan. Termasuk amanatul ilm, ilmu itu ada amanahnya. Dari mana kita ambil ya kita sebutkan. Kalau Anda nanti download di www.habibumar.com itu, di situ ada kajian syarah Al-Hikam. Ya, ada kajian syarah Al-Hikam. Beliau mensyarahkan Al-Hikam otomatis dalam bahasa Arab. Itu urut sudah sampai hikam yang keberapa saya juga lupa. Di hikam yang pertama beliau mengatakan kalimat Ibn Athaillah yang berbunyi min alamatil i'timad ala amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Salah satu ciri orang yang bersandar pada amal adalah harapannya kepada Allah berkurang ketika dia terjerumus dalam kesalahan. Ini merupakan fiqhus sabab. Fiqhus sabab artinya apa? Pelajaran tentang makna dari sarana. Bagaimana kita memahami sarana? Ya, sarana. Ada sarana, ada tujuan. Mau ke surga, ada sarananya. Mau menang perang, ada sarananya. Mau jadi orang yang kaya raya, ada sarananya. Nah, kalimat Ibn Athaillah ini merupakan suatu kalimat yang menjelaskan kepada kita kedudukan sarana itu sebenarnya ya sarana. Sarana itu ya sarana, tidak punya kekuatan apapun. Ya, tidak punya kekuatan apapun. Seringkali manusia lupa menjadikan sarananya itu sebagai kendaraan yang utama, menjadikan segala-galanya dan melupakan kekuasaan Allah Ta'ala. Contoh, ya contoh, saya udah buat toko di Blok M, iklan saya pasang di semua stasiun televisi, ya bahkan semua teman udah saya SMS, sudah pakai BBM, sudah Facebook, udah semua, pokoknya produknya ini produk yang terbaik, ya harganya yang paling murah, pasti yang beli banyak. Lupa nggak minta tolong sama Allah, nggak doa dan mengatakan ya Allah tolong ya Allah kirimkan pembeli kepadaku ya Allah, datangkan konsumen padaku. Nggak merendah, merasa saya. Ini yang seperti ini sebetulnya udah bersandar kepada ilmunya, bersandar kepada pekerjaannya, tidak bersandar kepada Allah. Akibatnya begitu nggak ada yang masuk, langsung masuk rumah sakit jiwa. Stres, ya kan? Stres. Saya salut kepada itu penjual siomay pink. Nah, siomay pink. Itu kalau kita baca sejarahnya itu ya, penjual siomay pink itu kan sudah pernah jadi miliarder, mantan miliarder. Judulnya kan bagus, mantan miliarder, gitu kan? Bagaimana dia mantan miliarder tapi masih mau jual siomay keliling, bahkan siomay pink tidak mau. Karena apa? Tidak bersandar pada pekerjaan, bersandarnya kepada Allah Ta'ala. Nah, orang-orang yang udah bersandar pada Allah itu anti pesimis. Tidak mungkin ada pesimis di hatinya. Yang ada optimis dan optimis. Nah, itulah kandungan makna Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya bersandar kepada Allah, berbuat dengan nama Allah, dengan kekuatan Allah, dengan pertolongan Allah. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa, walaupun saya udah melakukan segala-galanya. Setiap mukmin seharusnya seperti itu. Mulai kecepatan nggak ini? Enggak ya. Ini soalnya mulai agak on. Agak on biasanya suka lupa terus gasnya ya, jalan tol gitu ya. Wah, terus ngebut nih gasnya. Iya saya tahu. Nanti kalau saya udah mulai kecepatan 130, 150 kasih aba-aba. Saya tahu dari belakang bisa ngasih aba-aba itu. Tapi kurangi kecepatan gitu ya. Suka lupa diri. Nah makanya kalau menerjemahkan ceramahnya Syekh Isam kadang kan wah Syekh Isam mengingatkan Masya Allah gitu kan. Maksudnya ngingetin jangan cepet-cepet gitu kan.
Ya, maksudnya ingat tentu jangan cepat. Masya Allah, ini sudah terlampau apa berapi-api ya, semangatan. Nah, kembali tadi. Jadi ada sarana dalam urusan duniawi. Begitu pula dalam jihad, kita lihat Al-Quran mengajarkan kepada kita agar kita mempersiapkan tentara. Mau perang itu tentara dipersiapkan, masukan strategi diatur dengan sebaik-baiknya, perlengkapan senjata oke. Tapi ingat, yang memberikan kemenangan adalah Allah. Ya, memberikan kemenangan adalah Allah. Kalau engkau lupa siapa yang memberikan kemenangan, maka Allah akan buatmu kalah. Ya, Allah akan buatmu kalah. Dan pelajaran itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika di hari Hunain, ya di perang Hunain itu. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jumlah pasukannya besar. In a'jabatkum kathratukum, ketika kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang sangat besar, sangat banyak, mengalahkan jumlah lawan-lawannya, mengalahkan jumlah orang-orang non-muslim. Saat itulah kemudian terjadi petaka kepada pasukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasul ada di tengah-tengah mereka. Rasul ada di tengah-tengah mereka. Cuman itu Allah mau ngasih pelajaran. Ingat, yang membuat menang, yang membuat kalah itu hanyalah Allah. Allah. Ya, bersandarlah kepada Allah, jangan kepada sarana. Dalam urusan dunia kita nggak boleh bersandar pada sarana, apalagi urusan akhirat. Tapi kita harus paham, sarana itu harus dipersiapkan. Jangan sampai kita belajar kitab hikam ini kemudian tanpa guru jadinya salah. Udah nggak perlu kita banyak-banyak ibadah. Udah, kalau maksiat jangan sampai harapan kita putus sama Allah. Maksiat jalan terus nggak apa-apa, yang penting berharap sama Allah. Ngawur ini ya. Ini ngawur. Ini orang yang nggak paham. Orang yang nggak paham. Sarana harus dipersiapkan. Karena itulah para aulia Allah Ta'ala tidak ada dalam catatan mereka sedikit amal, nggak ada. Ya, mereka itu banyak beramal dengan apapun yang mereka bisa. Puasa, yang mereka ahli puasa dengan puasanya, ya, yang ahli zikir dengan zikirnya, yang ahli jihad dengan jihadnya, yang ahli sodakoh dengan sodakohnya, yang ahli qiyamul lail dengan qiyamul lailnya, yang ahli mengajar ya dengan mengajarnya, ahli belajar dengan belajarnya. Apapun yang mereka bisa, mereka maksimal. Nggak ada yang nggak maksimal. Kita lihat ulama-ulama yang terdahulu, seperti misalnya Imam Syafi'i yang saya sebutkan, ahlan wa sahlan bikudumikum. Nah, ini termasuk salah satu sahabat saya di jalan Allah. Tempatnya mestinya di depan nih, dekat sini. Iya. Saya kalau lihat wajahnya nanti apa namanya, terus gimana gitu ya. Mas Ron, ini kita masih sobat, masih yang apa namanya santai-santai gitu, santai-santai. Ya, kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Ya, laptopnya mana ini? Ya, sampai di mana tadi? Ya, ibadahnya. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu selama bulan Ramadan khatam Al-Quran 60 kali. 1 kali di pagi hari, 1 kali di malam hari. Wa kulluha fis shalah. Khatmahnya itu semua di sholat. Tidak ada 2 sholat Imam Syafi'i. Jadi bisa kita bayangkan sholatnya 1 hari itu berapa rakaat. Itu Imam Syafi'i. Atau kalau cuma 2 rakaat, 2 rakaatnya itu seperti apa? Kita lihat kepada sahabat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam 1 rakaat witirnya khatam Al-Quran. Sayyidina Utsman witir ya, 1 rakaat. Tapi khatam Quran. Kita 13 rakaat gak khatam gitu ya. Yang 11 rakaat juga gak khatam. Tarawih aja cari yang 8, witir 3. Masya Allah, ini kita. Karena mereka enggak, ibadahnya maksimal. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, kakeknya semua orang yang marganya Asgaf. Kalau kita dengar itu ada ahli bait dzurriyyah Rasulullah yang marganya Asgaf, ini kakek mereka ke atas, Habib Abdurrahman Asgaf. Itu dalam 1 hari khatam Al-Quran 4 kali di siang hari, 4 kali di malam hari. 8 kali khatam. 8 kali khatam. Kalau kita berapa kali? 8 kali khatam. Kemudian kalau kita lihat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, dalam 1 hari beliau sholat sunnah sekitar 200 rakaat. Ya, 200 rakaat. Dan itu
Ulmah, waktu masih playgroup. Masih playgroup. Bukan taman kanak-kanak, playgroupnya udah sholat sunnah 200 rakaat. Bagaimana sholat sunnahnya? Hobinya pulang dari sekolah playgroup kalau sekarang ya, waktu pagi pulang sekolah, keliling ke masjid-masjid yang ada di kota di mana beliau tinggal, yaitu di kota dari Hadramut sana. Beliau masuk masjid, sholat sunnah 2 rakaat, keluar masuk masjid yang lain, sholat sunnah 2 rakaat, keluar masuk masjid yang lain, sholat sunnah 2 rakaat. Semuanya tahiyatul masjid. Mencapai jumlahnya satu hari sampai 200 rakaat. Ya, satu hari 200 rakaat, sedangkan beliau dalam keadaan tunanetra. Ya, dalam keadaan tunanetra. Tapi orang-orang soleh yang seperti itu semuanya teriak, ya Allah, saya banyak dosa, saya takut sama neraka. Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, cucunya Rasulullah SAW. Sayyidina Ali Zainal Abidin satu hari sholat sunnah 1000 rakaat, satu hari. Sholat sunnah 1000 rakaat, rumahnya terbakar. Ya, rumahnya terbakar, tiang-tiang berjatuhan, masyarakat berbondong-bondong untuk menyelamatkan. Beliau lagi asyik sholat di mihrabnya. Selepas salam, tanya sama orang-orang, ada apa? Ada apa? Wahai imam, apa kamu nggak ngerti? Ada apa kok kalian berbondong-bondong ke sini? Ini rumahmu terbakar. Fadhal Ki Amir. Insyaallah. Ustaz Amir. Selamat datang Ustaz Amir bersama rombongannya. Insyaallah. Terus Haji Ghazali Idris, jazakumullah khair. Ya, Sayyidina Ali Zainal Abidin rahimahullah, beliau dalam keadaan seperti itu tanya sama orang-orang, ada apa ini? Kalau sekarang, what happened? Ya betul, what happened? Ya, saya orang Jawa nggak bisa ngomong bahasa Inggris ya. What happened gitu ya. Kalau bahasa Sundanya apa? Ayat naon gitu ya, Sundanya. Kalau Jakarta ya, Jakarta Betawi ada apa gitu ya. Ini biar lintas pulau ya. Lintas pulau. Nah, dikasih tahu ini rumahmu terbakar. Kok kamu nggak tahu, nggak terasa? Tidak. Loh, kenapa nggak terasa? Al-hadni narul kubra anin-nar sughra. Mengingat panasnya api neraka yang besar itu membuat saya nggak bisa merasakan panasnya api yang kecil ini. Jadi masih takut sama Allah Ta'ala gitu. Amalnya luar biasa, masih takut kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Nanti kita bahas. Karena mereka semua tidak ada yang bersandar kepada amalnya. Amal soleh itu kewajiban hamba, menjauhi maksiat itu kewajiban hamba. Mereka sadar dirinya hamba, tidak punya apa-apa. La syekh, ya, tidak punya apa-apa, tidak punya hak apa-apa bagi seorang hamba di hadapan tuannya. Tidak ada. Jangan tastadil Allah. Jangan sekali-kali kita idlal kepada Allah. Apa itu kalau bahasanya idlal itu kalau seperti kita minta imbalan jasa gitu ya. Merasa punya jasa kepada Allah. Ya Allah, gua udah sholat loh. Ya Allah, gua udah sedekah nih. Gua udah puasa, udah begini. Mana janjinya? Mana surganya? Mana? Seakan-akan seperti itu. Tidak ada yang wajib buat Allah kepada kita, nggak ada. Kita ibadah dikatakan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib dalam syarahnya tersebut, ceramah beliau. Andai kata walad min aulad Adam, salah satu anak dari Nabi Adam, dari zaman Nabi Adam sujud kepada Allah, dan sujudnya itu di atas bara api, sujudnya di atas bara api, dan beliau melawan rasa sakit karena kena bara api, dilawan demi taatnya kepada Allah Ta'ala, dan sujudnya itu sampai hari kiamat, dari zaman ayahnya Nabi Adam sampai hari kiamat. Maka itu tidak ada artinya buat Allah Ta'ala. Gak ada artinya. Setelah itu dia mau dimasukkan neraka misalnya, boleh-boleh aja. Ya, mau dimasukkan neraka boleh-boleh aja. Surga neraka itu miliknya Allah. Terserah Allah siapa yang mau dimasukkan neraka, siapa yang dimasukkan surga, terserah Allah. Manusia nggak bisa ngatur Allah. Cuman Allah punya sifat, Allah itu laisa bidzalamin lil 'abid. Allah tidak akan mendolimi hambanya. Tidak akan mendolimi hambanya. Karena inilah Rabi'atul Adawiyah mengatakan, ya Allah, kalau aku ibadah karena mengharapkan surgamu, ya karena mengharapkan surgamu, jauhkan aku dari surga. Kalau aku ibadah karena takut akan api neraka, ya ceburkan aku dalam api neraka. Tapi kalau aku ibadah karena Engkau ya Allah Ta'ala, jangan haramkan surga dariku.
Bukannya Robiah nggak mau surga, jangan salah. Kadang orang yang nggak paham mengatakan Robiah nggak mau surga, Robiah nggak takut neraka. Bukan. Dalam doa-doa Robiah yang lain, Robiatul Adawiyah, kalau kita lihat doa-doanya, syair-syairnya, berapa kali beliau teriak menangis takut kepada neraka, ya, dan teriak menangis rindu kepada surga. Tapi ketika ingin menunjukkan niatannya dalam ibadah, saya tidak sedikit pun bersandar pada amal saya, ya Allah. Bukan karena saya mengharap surga, bukan karena saya takut neraka, bukan. Saya cuma pengen ridhomu, cuma itu. Ya, cuma pengen itu. Nah, bagaimana kita bisa punya jiwa yang demikian? Ya, jiwa yang tidak bersandar kepada amal soleh. Nah, jangan kita merasa, wah udah gua nggak sandar sama amal soleh ya. Jangan merasa seperti itu. Ya, coba kita lihat. Silakan, ini majelis santai kok. Nyantai-nyantai saja. Ustaz Amir, jazakumullah khair ala hudurikum ya. Nanti tambahan dari Ustaz Amir dan dari yang lain, silakan berikan tambahan. Kita majelis sharing. Saya masih teringat di masa hidup Habib Anis, kalau majelis sifatnya sharing, betul Ustaz Amir ya. Yang punya pengetahuan, silakan. Yang ada sesi tambahan, pernah dengar sesuatu, silakan. Biasanya seperti itu, sehingga majelis itu hidup ya, majelis itu bisa hidup, bisa setiap orang bisa memberikan masukan sesuai apa yang pernah dia peroleh dari guru-gurunya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya lanjutkan. Nah, orang-orang soleh itu amalnya luar biasa tapi nangis, amalnya luar biasa takut kepada Allah Ta'ala. Bukan takut pada nerakanya karena neraka, bukan rindu kepada surga karena surga, tapi takut kepada neraka karena Allah, rindu kepada surga juga karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Nah, yang dipikirkan itu Allah. Nah, kata Habib Umar, ya, kita kan nggak bisa ngadain amal soleh. Ustaz Asbin dari Surabaya nih. Allah Ustaz. Ini pada ngumpul semua nih, Masya Allah nih. Hah? Allah Ustaz. Jazakumullah khair. Sudah. Yang agak apa ini teman-teman di majelis Blackberry ya, dan majelis Ar-Rawdah di Blackberry ini ngumpul semua ini istilahnya silaturahim dari lewat dunia maya sekarang modar, kalau kata orang Jawa modar, mojok darat. Ya, mojok darat sekarang ini. Jazakumullah khair. Nah, orang-orang soleh itu mereka tidak bersandar kepada amalnya sedikit pun, sehingga pernah dikatakan, kalau saya disuruh milih, ini amalnya luar biasa loh ya, meninggal di kamar saya sekarang ini atau meninggal di pintu sana, ya, yang di ada yang single kan? Tadi colokannya itu. Santai aja, santai. Sambil kesempatan untuk minum. Cek. Santai aja, Pak. Cek. Tes. Cek. Bismillah. Ya. Lanjutkan. Lebih cepat, lebih baik. Ya. Maksudnya lanjutkannya lebih cepat, lebih baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ya. Seorang soleh mengatakan, andai kata saya disuruh pilih meninggal di sini, husnul khotimah, atau meninggal di pintu sana sebagai syuhada, saya pilih meninggal di sini. Di sana syuhada, di sini meninggal biasa. Di sana syuhada. Ditanya, loh kenapa kamu nggak pilih jadi syuhada? Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam perjalanan saya menuju pintu sana. Bisa jadi saya dapat su'il khotimah. Jadi sama sekali nggak bergantung pada dirinya. Terus khawatir nih, Allah nanti bagaimana dengan saya? Ya, nggak ada rasa khawatir dalam diri, nggak ada rasa yakin dirinya itu bisa husnul khotimah, enggak. Selalu takut. Bainal khauf war raja, harap cemas, bergantungnya hanya kepada Allah. Karena itulah kalau mereka terjerumus dalam kemaksiatan, bukan semakin jauh dari Allah, setiap kali terjerumus dalam maksiat semakin dekat kepada Allah. Cirinya itu.
Nah kalau kita udah ibadah terjerumus maksiat justru kemudian meninggalkan Allah, udahlah, gua ini udah tadi seperti saya omongkan ya, udah berusaha berhenti minum udah 3 tahun. Ini sekarang saya kok kambuh lagi ya, walaupun kambuhnya cuma 1 cangkir. Wah, memang saya nggak pantas jadi golongannya orang baik-baik ini, nggak pantas. Udah saya mau mabuk terus aja. Nah ini ciri orang yang dia selama ini tidak bergantung kepada Allah. Coba lihat betapa maha cintanya Allah kepada hambanya. Betapa maha cintanya Allah kepada hambanya. Siapa yang memberi kekuatan kita untuk sholat? Allah. Yang menggerakkan lisan kita untuk mudah berzikir? Allah. Ya, yang mengirimkan air untuk berwudu? Allah. Ini semua dari Allah. Kemudian setelah itu, setelah kita sholat, setelah kita ibadah, bisakah kita memastikan diterima sama Allah? Gak bisa. Ya kan? Gak bisa. Orang-orang soleh makanya gak berani bergantung kepada amalnya. Yang bisa terima, gak bisa terima hanyalah Allah. Karena mereka terus minta gopul, ya Allah terima, ya Allah terima. Setelah diterima oleh Allah Ta'ala, ya diterima oleh Allah Ta'ala, coba bayangkan, yang ngasih amal Allah, amal itu dijalankan sama Allah kemudian diterima. Kita yang gak punya apa-apa, modal semua diberi oleh Allah Ta'ala, kemudian kita gerakkan ini kepada Allah Ta'ala, dan yang menggerakkan kita kepada Allah itu Allah. Setelah itu Allah memberi balasan kita yang tidak terhingga. Ini maha cinta enggak ini? Betul. Ini betapa maha cintanya Allah. Karena itulah dalam syarahnya Habib Umar mengatakan, ini karena sumbernya ya, rujukannya. Jadi kalau ada yang mau merujuk bisa download di www.habibumar.com. Di situ ada syarah hikam ceramah, belum ditulis ya, masih ceramah. Di situ beliau mengatakan, hamba dengan Allah, dengan Tuhannya, segala yang datang dari hamba kalau dinisbatkan pada dirinya kecil. Tapi segala yang datang dari hamba kalau dinisbatkan kepada Allah, nggak ada yang kecil. Nggak ada yang kecil. Dosa kalau dinisbatkan kepada kita sebagai pelakunya, kecil dosa itu. Ya dosa itu nggak kecil. Tapi dosa kalau dinisbatkan kepada siapa kita berbuat dosa itu, dinisbatkan kepada Allah, nggak ada yang kecil, besar. Apapun dosanya, sekecil apapun dosa dalam syariat, kalau udah dinisbatkan kita itu berbuat dosanya kepada Allah, nggak ada yang kecil, besar. Makanya orang-orang yang soleh itu tidak pernah mandang dosa kecil, dosa besar. Semua dosa besar buat mereka. Bagaimana tidak besar? Kita dikasih makan sama Allah, dikasih minum sama Allah, dikasih hidup sama Allah, diberi senang sama Allah, diberi kekayaan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah. Kemudian kita gunakan itu untuk berbuat kesalahan yang paling kecil kepada Allah. Kurang ajar gak kita ini? Dinisbatkan pada Allah jadinya besar. Ya kan? Besar. Amal soleh dinisbatkan pada diri kita kecil. Apa yang sudah kita lakukan dibandingkan karunia Allah yang begitu banyak, kecil amal soleh ini, gak ada artinya. Tapi begitu amal soleh ini dinisbatkan kepada Allah, Allah menerima amal soleh hambanya ini gak kecil, besar. Kenapa? Allah itu memberi balasan sesuai dengan sifatnya yang maha kaya. Ya, sifatnya yang maha kaya. Contoh misalnya begini, ya, kita ngirimin tetangga kita tempe goreng untuk buka puasa. Tetangga kita ini seorang miliarder, dia mau ngirim balasan, masa kirimannya juga tempe goreng? Itu Ustaz, nggak mungkin kan ya? Ayam panggang atau kambing guling, kirimannya kan seperti itu. Orang yang kaya itu dia malu untuk memberikan balasan yang serupa aja, malu dia, balasannya yang lebih dari itu. Nah Allah Ta'ala kalau ada hambanya yang betul-betul berbuat untuknya, maka Allah memberikan balasannya itu sesuai dengan sifatnya yang maha kaya dan sifatnya Allah yang abadi, sehingga balasan dari Allah tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti, terus. Makanya Syekh Isa mengatakan kemarin, salah satu fadilah dari la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dari setiap huruf la ilaha illallah Allah ciptakan satu malaikat, yang malaikat itu bertasbih kepada Allah selama-lamanya,
Kemudian tasbih malaikat ini, dari tasbih malaikat itu Allah ciptakan malaikat yang lain, yang malaikat itu berstatus selama-lamanya. Kemudian tasbih mereka semua pahalanya diberikan kepada hamba yang mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Allah memberi balasan sesuai sifatnya, yang maha kaya, ya, yang maha abadi, yang maha pemurah, yang maha pengasih, dan seterusnya. Itu Allah. Nah, karena itu kalau kita mau sukses, jangan bergantung pada amal kita. Kalau disandarkan pada kita, ini milik saya, nggak ada artinya buat Allah. Nggak ada artinya buat Allah. Milik kamu bagaimana? Yang ngasih saya kok milik kamu. Ya, duitnya ngasih siapa? Allah. Cuma betapa halusnya Allah Ta'ala, ya Allah. Betapa rahmannya, betapa rahimnya, betapa latifnya Allah Ta'ala. Allah yang memberi kita semuanya. Allah mengatakan siapa yang mau menghutangi aku, nanti aku bayar dengan balasan yang berlipat ganda. Allah katakan siapa yang mau menghutangi aku, orang yang sedekah dikatakan menghutangi Allah. Betapa maha lembutnya Allah gitu. Bukan katakan kamu sedekahlah, dermakan hartamu, enggak. Man yuqridullah qardan hasanah. Siapa yang mau menghutangi Allah? Ya, padahal itu semua miliknya Allah. Nah, ini kadang jadi hamba sukanya lupa. Saya punya sholat, saya punya puasa, saya punya zakat, saya punya sedekah, saya, Allahnya mana? Allahnya mana? Makanya salah satu cirinya, begitu tergelincir dalam satu kesalahan, rasanya amalnya hancur semuanya. Rasanya amalnya hancur, gak punya apa-apa. Jadi pesimis, jadi merasa hina, bukan di hadapan Allah, malu kepada manusia. Dalam hati itu perasaannya malu kepada manusia, sama orang lain. Saya kok begini ya, saya kok begini. Bukan kepada Allah Ta'ala. Kalau perasaan itu kepada Allah, pastinya dia akan merujuk kepada ayat Allah yang mengatakan, ya ibadi, hei hamba-hambaku yang terlampau, ya, menzalimi dirinya sendiri, jangan putus asa kepada rahmat Allah. Allah, innallaha yaghfiru, sesungguhnya Allah mengampuni dzunuba jami'ah. Semua dosa diampuni sama Allah. Begitu tergelincir dosa, bukannya tambah patah semangat, semakin semangat. Saya wajar manusia khilaf, lupa wajar. Saya akan tingkatkan amal soleh kita. Saya mau minta ampun sama Allah. Saya mau deketi Allah, karena yang punya saya Allah dan saya cuma punya Allah, gak punya yang lain. Udah mati-matian ibadah, minta apa? Minta ampunannya Allah. Minta ampunannya Allah, gak bersandar pada amalnya. Nah, seringkali orang lupa. Dia amal soleh, terus timbul aku ulama, aku kiai, aku ustad, ya, aku habib, aku. Lihat ada orang yang bermaksiat, terus dalam hati timbul perasaan merendahkan, ahli neraka. Ya Allah, dari mana kita bisa menghukumi ini neraka? Ini jannah, dari mana? Ini menghuni neraka. Ini orang-orang neraka yang seperti ini. Berani benar itu ya. Hati ini kan muncul kecil. Ini neraka, ini neraka. Apakah begitu ajarannya Rasulullah SAW? Sampai orang yang dalam kekufuran pun Rasul nggak pernah seperti itu. Dia kan nggak pernah. Makanya Rasul itu semangatnya yang punya surga, punya neraka Allah. Beliau nggak punya apa-apa. Dikasih surga, dikasih macam-macam syafaat, kedudukan tertinggi, sholat sampai kakinya bengkak. Ya, kakinya bengkak. Ditanya sama istrinya, kenapa kamu sholat? Udah dijamin surga. Afala kuna abdan syakura. Apakah aku nggak pantas jadi hamba yang terima kasih sama Allah? Ya, saya mau terima kasih sama Allah. Tetangganya Yahudi sakit, Rasul jenguk. Iya, diajak masuk Islam. Nggak putus asa. Bukan mengatakan Yahudi nar nih neraka, enggak. Masalah surga neraka urusannya Allah. Tugas saya menyampaikan, wa ma 'alaika illal balagh. Sampaikan. Nah, orang-orang terdahulu itu semangat hatinya gitu. Gak ada kesombongan dengan amal solehnya sedikit pun. Sehingga diceritakan di Bani Israel ada satu orang yang ahli maksiat lewat di padang Sahara. Kebetulan orang yang ahli taat lewat di padang Sahara yang sama. Keduanya bertemu, ya, kemudian berteduh di bawah pohon yang sama. Itu versi ceritanya macam-macam. Ada yang nggak sempat berteduh, ada yang berteduh. Nah, orang yang ahli maksiat berkata dalam hati, ya Allah, bersyukur aku bertemu dengan orang soleh ini. Aku ingin lihat dirinya. Semoga aku dapat berkahnya.
Semoga aku ini jadi orang yang baik. Yang satu lihat, ini orang ahli neraka ini, di preman kelas kakap ini, ya, dekat-dekat sama saya, bahaya ini. Hatinya seperti itu. Maka Allah wahyukan kepada Nabi di zaman itu, sampaikan kepada yang ahli taat, semua pahala ibadahnya dihancurkan oleh Allah Ta'ala, sedangkan catatan dosanya masih ada. Ya, dan sampaikan kepada yang ahli maksiat, semua dosanya sudah diampuni sama Allah Ta'ala, dan dia diberi pahala yang berlipat ganda, bahkan makomnya orang soleh tadi dipindahkan kepadanya. Sehingga ketika keduanya berjalan, seketika itu juga awan yang tadinya menaungi orang soleh itu pindah naungi orang yang tadi ahli maksiat ini. Kenapa? Yang satu bersandar kepada Allah, yang satu bersandar kepada amalnya. Ya kan? Masih ingat di dalam hadis Rasulullah SAW bercerita bahwasanya kelak di hari kiamat ada seorang hamba yang udah ibadah kepada Allah Ta'ala selama 500 tahun. Ya, hamba yang ibadah kepada Allah selama 500 tahun. Kemudian hamba tadi dihadapkan kepada Allah Ta'ala, kemudian Allah bertanya kepadanya, berkata kepadanya, wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surga berkat rahmatku. Masuk surga berkat rahmatku. Si hamba mengatakan, la ya Rabb, enggak ya Allah, fi amali. Masuk surga ya amal saya, 500 tahun saya sujud terus. Itu diceritakan hamba tersebut kan naik kapal terdampar di sebuah pulau. Di sebuah pulau, di atas bukit, di pulau itu ada bukit, di atas bukit dia kalau siang itu turun ke bawah, di bawah itu sudah disiapkan sama Allah danau kecil gitu, wudhu dari situ, minum di situ, ada pohon, ada buahnya, berbuah nanti bukanya dari situ, sholat buka, hidupnya tiap hari seperti itu 500 tahun, nggak keluar dari pulau tersebut. Yaumul kiamah sama Allah katakan, masuklah ke dalam surga berkat rahmatku. Si hamba protes, tidak ya Allah, 500 tahun saya ibadah, puasa sholat, bukan rahmatmu karena aku ibadah. Oh gitu, iya. Malaikat coba dihitung pahala ibadahnya 500 tahun dengan kewajiban membayar syukur atas nikmat sebelah matanya. Cukup nggak kira-kira? Iya. Kata malaikat, ya Allah, ya tekor. Ya, kalau bahasa Jawa tekor, bahasa Jakartanya apa? Oh sama ya. Bahasa Indonesianya apa? Tekor ini masih ada tanggungan. Masih ada bahasa Indonesia itu ribet. Enggak kurang lengkap. Kalau bahasa Jawa ya, bahasa daerah itu lebih sedikit tapi maknanya banyak. Tapi kalau bahasa Indonesia nggak bisa begitu, susah. Tekor ya Allah. Maka Allah katakan, seret dia ke neraka. Seret dia ke neraka. Hamba tadi merintih mengatakan, ya Allah, tolong masukkan aku dalam surga berkat rahmatmu. Ya berkat rahmatmu. Coba, begitu disebut berkat rahmatmu, ini udah bawa ke neraka. Kalau udah perintah Allah bawa neraka itu ya neraka. Ya bawa neraka itu ya neraka. Gak mungkin bawa neraka pindah surga, gak mungkin. Tapi begitu disebut berkat rahmatmu ya Allah, rahmatnya Allah yang disebut, Allah telah mengatakan sabaqat rahmati ghadabi. Ya, wasi'at rahmati kulla syai'. Rahmatku mendahului amarahku. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Begitu rahmatnya Allah disebut, maka Allah katakan, wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surga berkat rahmatku. Betapa maha cintanya Allah. Sudah hamba ngeyel kurang ajar nih ya, disuruh masuk surga masih bantah, bahkan berani ngomong sama Allah, gue ini amal ya Allah, masa dengan rahmatmu ya. Yang seperti itu udah siap dijebloskan ke neraka, begitu ngomong, ya Allah berkat kasih sayangmu, rahmatmu, ya udah bawa dia ke surga. Betapa sayangnya Allah. Nah kita kok masih bersandar sama amal kita ini, apa yang mau kita banggakan? Kata para ulama, la sholat kamilah khasyiah, sholatnya yang gak sempurna, gak khusyuk, puasanya ya begitu, ya itu kok mau pamer sudah amal. Ya diterima aja masih belum tentu, masih mau pamer sudah amal. Kita nggak punya apa-apa. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu dalam sebuah riwayat dikatakan satu hari mengucapkan 120.000 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 120.000 kali. Dalam riwayat yang lain dikatakan mengucapkan 12.000 kali la ilaha illallah, 12.000 kali sholawat, 12.000 kali apa? Ada banyak zikirnya. Itu sebagian kecil dari wiridnya. Sebagian kecil dari wiridnya. Beliau mengatakan, ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kullu zalal. Ya Allah, saya enggak punya amal. Semua amal saya itu penuh dengan cacat, enggak bakal diterima.
masih ngomong seperti itu, nggak berani bersandar pada amal. Nah makanya Ibnu Athaillah di awal hikamnya itu udah memberi kita wanti-wanti, peringatan keras gitu ya. Jangan sekali-kali bersandar pada amal, binasa. Ya, binasa kalau bersandar pada amal. Bersandarlah pada Allah. Nah orang yang bersandar pada Allah tidak ada putus asa dalam hatinya. Tidak ada putus asa dalam hatinya. Setiap kali dia berbuat kesalahan, dia akan segera minta ampun kepada Allah. Setiap kali dia berbuat kesalahan, dia akan segera minta ampun kepada Allah. Sehingga dalam sebuah hadis disebutkan ada seorang hamba Allah yang bermaksiat. Selesai maksiat, angkat tangan, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Allah tanya sama malaikat, sedangkan Allah maha mengetahui. Saya tahu saya kecepatan nggak diingatkan. Ya kadang kalau udah mulai panas gitu mobil kan kecepatan tinggi. Ini perlu slow down ya. Dilambatkan sedikit. Tapi kalau udah dilambatkan biasanya parkir. Biasanya parkir ya. Ini nggak terasa ini jam berapa ini? Hah? Saya kok nggak diingetin jam, nanti udah lupa. Ya ini 2:30. Tambah setengah jam lagi. 1 jam nggak apa-apa. Ya ini masih santai. Jadi kalau misalnya nanti yang ada urusan, ada kepentingan mau jalan dulu nggak apa-apa ya. Nggak melanggar adab majelis, pokoknya santai. Yang mau ada acara, ada kepentingan mau jalan dulu, monggo. Jangan anggap wah saya nggak enak sama Habibnya, wah nggak enak sama Ustadz Fulan. Nggak apa-apa, karena memang ini majelisnya udah diniati majelis santai. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, hamba ini Allah tanya sama malaikat, malaikat, sedangkan Allah maha mengetahui apa yang diperbuat hambaku. Ya Allah, hambamu bermaksiat, terus minta ampun. Aku ampuni dia. Ya, aku ampuni dia. Gak lama maksiat lagi, maksiat yang sama. Setelah itu minta ampun lagi. Ya, minta ampun lagi. Benar-benar minta ampun karena dia gak ada niatan untuk mengulangi maksiatnya. Cuma namanya manusia. Manusia itu seringkali tergoda oleh bujuk rayu setan, nafsu wajar, terpleset lagi kan ya, wajar. Minta ampun lagi sama Allah. Ya Allah, ampuni saya, ampuni saya. Tanya Allah sama malaikat, bagaimana hambaku fulan? Maksiat ya Allah, terus minta ampun. Nah, aku ampuni dia. Berulang kali melakukan maksiat yang sama, berulang kali minta ampun, dan berulang kali Allah tanya sama malaikat, Allah katakan yang sama, aku ampun dia. Terakhir Allah mengatakan, alima abdi anna lahu rabban yaghfirud dzunub. Hambaku ngerti kalau punya Tuhan yang maha mengampuni dosa. Silahkan dia berbuat dosa terus sampai kapanpun, selama dia mau minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dia. Maksudnya bukan izin berbuat dosa, bukan. Jangan salah gitu ya. Artinya kalau dia terbujuk rayu setan, kena godaan nafsu, berbuat dosa, minta ampun, aku ampuni. Mau 1000 kali, mau 2000 kali, asal gak ada niatan ya. Gak ada niatan dengan sengaja, dia betul-betul menyesal, maka Allah ampuni. Nah ini, orang kalau bersandar pada Allah ya begitu enak. Dia gak melihat amalnya. Kalau lihat amalnya, dosanya dia ini ya udah, dosanya sama berulang kali. Tapi begitu disandarkan kepada ampunannya Allah Ta'ala, aku berharap pada ampunannya Allah, kepada Allah yang bisa mengampuni semua dosa. Aku berharap kepada Allah, gak putus asa. Kenapa? Saya punya Allah, saya akan deketi Allahnya, beres. Neraka punyanya Allah, siksa kubur punyanya Allah, malaikat yang ada di neraka punyanya Allah, malaikat yang mau nyiksa di kubur punyanya Allah. Udah saya mau deketin Allah, saya minta ampun sama Allah. Mestinya kan cara berpikirnya seperti itu. Ya kan, bersandarnya pada Allah. Yang punya surga Allah, yang punya nikmat kubur Allah, yang punya segala-gala kenikmatan Allah. Saya mau deketin Allahnya. Dan cara mendekati Allah bagaimana? Ya, dengan amal soleh. Karena itu dikatakan, wahai amal soleh. Dalam sebuah syair seorang ulama berkata, la budda minki, untuk sampai kepada Allah saya harus naik kamu, harus punya kendaraan kamu. Ya, tapi saya bisa sampai kepada Allah bukan karena kamu, karena Allah. Kamu ini kendaraan dibutuhkan, tapi untuk sampai ke sana ya Allah. Yang menyampaikan adalah Allah. Sehingga dikatakan di dalam syarah hikam ini syarahnya Muhammad Said Ramadan Al-Buti, diceritakan di sini ada satu wanita yang bekerja pada seorang pedagang gitu ya, tinggal di rumahnya. Malam hari dilihat wanita ini sholat malam. Nah, majikannya lihat, Masya Allah sholat malam bagus gitu kan. Terus angkat tangan doa, ya Allah, berkat cintamu kepadaku, berkat cintamu kepadaku, ampunilah aku begini-begini.
Majikannya heran, ini saya punya pembantu kok nekat bener. Kalau berkat cintaku kepadamu kan biasa, berkat cintamu kepadamu. Selesai doa ditanya, kamu jangan main-main loh ya, berani-berani ngomong Allah cinta kamu, Allah cinta kamu. Dari mana kamu tahu Allah cinta kamu? Dijawab, bagaimana Allah tidak cinta kepada saya? Malam hari saya dibangunkan, malam hari saya diberi kekuatan untuk wudhu, malam hari saya dipanggil untuk ngobrol dengan dia. Kalau dia nggak cinta sama aku, nggak mungkin aku dibangunkan seperti ini. Ya, nggak lihat dirinya, yang lihat Allahnya, yang dilihat Allahnya. Nah, seringkali kan kita enggak, yang dilihat kitanya, sehingga ibadah itu yang nggak nikmat. Ya, tapi kalau kita lihat perlakuan Allah dalam segala perbuatan kita, paham Bismillahirrahmanirrahim, paham betul, enak. Ya, semuanya enak. Sehingga orang-orang soleh, mereka itu dalam tingkatan yang paling tinggi mengatakan, andai kata saya terjerumus dalam dosa sekalipun gitu ya, jiwanya itu tetap terus berharap kepada Allah Ta'ala. Ya, tahu ini adalah ujian. Ya, kalah dengan nafsu itu ujian, terbujuk setan itu juga ujian. Ya, sehingga saya kembali kepada yang memiliki segalanya. Karena itu dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kita miliknya Allah dan kepadanya kita kembali. Tapi manusia seringkali lupa. Ini ringkasnya seperti ini. Sebelum tanya jawab, ya Amir kalau memberikan tambahan tafadhol. Nggak punya. Asron, ada yang tambah ya? Angkat tangan kita. So asik. Semua begini, saya juga begini ya kan? Ya, ada yang memberikan tambahan di sini. Ya, pernah dengar sesuatu? Hah? Saya mau sih. Angkat tangan semua. Ini mukadimah ya, kita mukadimah sedikit karena inti dari tauhid ya ini. Inti tauhid la ilaha illallah. Betul kita tidak punya apa. Cuman seringkali kita merasa punya apa. Bahkan kita seringkali menyombongkan diri dengan amal soleh kita. Seringkali itu nggak sadar itu, nggak sadar. Lihat orang yang bermaksiat seakan-akan saya surga dia neraka. Ya kan? Sedikit cerita tentang seorang yang paham betul, ya paham betul hakikat hubungan manusia dengan Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. Cerita ini udah sering saya sampaikan, tapi nggak apa untuk kita mengenangnya kembali ya. Ada seorang hamba Allah yang mau masuk hutan, bawa emas. Ya, emas itu dibungkus di kain, jumlahnya cukup banyak. Terus dia lihat, wah ini kelihatannya di hutan ini hari ini perampok beraksi. Kelihatannya perampok beraksi. Dilihat di luar hutan ada satu rumah kecil gubuk. Dia datang ke situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, saya mau titip bungkusan saya bisa? Oh bisa, silahkan. Dititipkan di situ. Dia sama rombongannya jalan masuk hutan. Ternyata betul dirampok habis-habisan. Tapi dia selamat. Kenapa? Gak bawa harta yang berharga. Selamat. Teman-temannya yang bawa harta berharga habis hartanya, nyawa selamat. Setelah dari kota tujuan pulang lewat hutan itu kembali kan, dia mau ngambil barang titipannya di tempat pria yang tinggal di gubuk. Ternyata kawanan perampok yang dia temui di tengah hutan itu pada ngumpul di sana. Heran ya, kok ngumpul di sini semua ya. Kemudian di situ ada kambing guling, ya, ada lagi pesta, ada yang main gitar, ya. Gambus kali bukan gitar ya, main gambus itu. Kemudian, tapi itu siang hari ya. Siang hari dia lihat orang tua yang dia titipin lagi sholat. Aneh, kok sholat? Ini kawanan perampok yang pada gitaran, makan-makan, yang satu ini sholat. Selesai sholat, zikir. Ya. Kemudian gak ikut makan-makan dengan yang lain. Maka dia tanya kepada salah seorang perampok ini ya, itu yang sholat siapa? Oh, itu dia, bos kita. Bos kami, your bos, iya. Oh, salah saya. Orang lari dari perampok, saya datengin perampok ya. Pimpinannya lagi, bos, iya bos saya, iya. Loh, kenapa dia kok gak ikut makan? Ini kan hari Senin, dia lagi puasa Senin. Puasa Senin. Terus dia ngapain tadi? Sholat segala. Ya, ini kan waktu duha, dia sholat duha. Ya. Tanda tanya besar nih. Ini tanda tanya besar. Beranikan diri datengin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh kamu mau ngambil titipan kamu ya? Memangnya masih ada? Oh masih ada. Diambilkan, tidak dibuka sama sekali bungkusannya tadi. Masih rapi. Ini silakan. Heran. Udah. Saya mau tanya sama kamu terang-terangan. Kamu ini kan pimpinan perampok ya. Kamu tahu ini siapa? Tahu. Apa? Emas. Ya. Kenapa nggak kamu ambil? Tuh. Saya kan Muslim. Katanya Muslim kan harus amanah.
Masa dititipin saya nggak amanah? Tambah bingung lagi. Loh, kamu kenapa kok tadi puasa tuh? Kan Rasul mensunahkan puasa Senin, Kamis. Ini hari Senin saya puasa. Akan kenapa tadi sholat? Sholat duha itu kan sholatul awabid, termasuk sholatnya orang-orang yang kembali, gak kalah kedudukannya dengan orang yang tahajud. Jadi saya mau puasa, mau sholat duha. Heran dia kan tanya, enggak. Gak masuk di akal saya seorang pimpinan perampok ibadah seperti ini. Maka dijawab sama dia, apakah Allah menghalangi pimpinan perampok untuk menyembahnya? Bingung juga ya. Apakah Allah menghalangi pimpinan perampok untuk menyembahnya? Saya ini tahu diri saya buruk, cuman saya berharap membuat pintu perdamaian dengan Allah. Dengan ibadah saya tadi saya berdamai sama Allah. Siapa tahu perdamaian saya diterima sama Allah. Ini orang yang meskipun maksiat tapi tidak bergantung kepada amalnya. Dia masih bergantung kepada Allahnya, paham? Dia lihat amalnya sebenarnya nggak cukup. Amalnya nggak cukup karena maksiatnya luar biasa, tapi bergantung pada Allah. Pengen dapat kekuatan untuk tobat, pengen dapat kekuatan untuk berubah. Cuman selama ini lemah. Apa yang dia bisa dia lakukan? Kebaikan yang bisa dilakukan. Bukan niat untuk gampang kan, bukan ya. Jangan salah ya. Bukan, udah saya mau mabuk tapi nanti saya pengajian. Bukan begitu. Ini dia pengen berubah tapi belum mampu, belum bisa, masih kalah dengan nafsunya. Makanya yang dia bisa dia lakukan. Setelah berapa tahun orang yang tadi nitipkan barang perampok tadi melakukan entah umroh entah haji, nggak disebutkan. Yang jelas lagi tawaf, lihat kok di Hijr Ismail ada satu orang yang teriak, ya Allah, nangis terisak-isak. Selesai tawaf dihampiri, Pak, saya kok kenal kamu ya? Oh kok kamu gitu ya? Saling mengenal, dia kamu. Anda kok begini? Saya udah tobat. Bagaimana ceritanya? Berkat perdamaian saya dengan Allah, rupanya diterima perdamaian saya sama Allah. Berkat perdamaian saya dengan Allah, rupanya diterima. Loh, nanti dulu, kamu nih perampok tobatnya nggak gampang. Kamu ngambil hartanya orang. Ya, saya kan profesional saya mas. Gimana? Yang saya rampok tuh biasanya orang-orang kaya. Dan itu sudah ada daftarnya. Namanya siapa, jumlah rampokannya berapa. Saya profesional, nggak sembarangan rampok. Ya, alamatnya di mana? Ya, ada datanya semua. Jadi ketika saya bertobat dan saya tidak punya apa-apa, semuanya itu saya datangi. Silahkan, saya mau dipenjara, mau diapakan, saya minta maaf, belum ngerampok kamu, saya rampok harta kamu sekian, tolong maafkan saya. Kalau mau maafkan enggak, Pak, saya ke pengadilan, silahkan. Didatangi satu persatu. Subhanallah, semuanya memaafkan saya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya kan? Wa innallaha la ma'al muhsinin. Orang-orang yang betul-betul berjuang di jalan kami, artinya mujahadah melawan nafsunya, melawan dirinya untuk cari ridha Allah, pasti Allah berikan jalan-jalan untuk menemukan ridha Allah Ta'ala tersebut. Ini langsung dimudahkan, maafkan. Coba lihat ya, kalau ada orang yang banyak salah, kemudian di akhir umur orang itu berubah ya, terus meninggal dunia. Biasanya orang mudah maafkan, ya kan? Jadi maafkan. Saya punya satu cerita yang luar biasa. Entah ini cerita ini sudah saya ulang ratusan kali, mungkin ribuan kali di majelis. Ini kisah nyata. Saya peroleh dari sepupu ayah saya yang merupakan seorang dokter, bu dokter ya, perempuan, tugas di desa Simo Boyolali waktu itu di puskesmas. Siang hari menjelang setelah asar, beliau ini tanya sama saya waktu saya silaturahim hari raya itu, tanya, Novel, saya ini ada peristiwa yang buat saya bingung. Bingung bagaimana? Seumur hidup saya belum pernah ngalami yang begini. Ini gimana penjelasannya? Loh, peristiwanya apa dulu, saya tanya gitu. Ini belum lama di puskesmas saya, orang kampung tuh menjelang asar habis asar ya, teriak-teriak, ojo ditulungi gendang modar. Itu bahasa Jawa yang kasar. Modar itu mampus loh gitu ya. Jadi kalau mati aja kan masih halus ya. Kalau udah modar itu mampus loh gitu ya. Biar mampus sekalian. Jangan ditolong, biar mampus sekalian. Saya juga kaget karena jumlah warga itu banyak sekali. Ada beberapa yang gotong seseorang masuk ke puskesmas, dan orang itu sekujur tubuhnya bertato. Sekujur tubuhnya bertato dalam keadaan kejang-kejang karena tersengat listrik ya. Kalau orang Solo bilang kesetrum ya, tersengat listrik 20.000 volt. Tidak ada kabel yang putus gitu ya. Kejang-kejang. Nah, orang kampung sudah bilang, ojo ditulungi gendang modar, jangan ditolong biar mampus sekalian, biar segera mampus.
Nah, saya sebagai dokter tidak bisa. Ada pasien, ini sumpah jabatan, disumpah pakai Al-Quran, harus berupaya memberikan pertolongan. Akhirnya saya berusaha nolong. Saya deketin, dia mengeluarkan kalimat-kalimat kotor. Orang Solo bilang misuh gitu. Ya, ngumpat-ngumpat dengan kalimat yang kotor, anjing dan lain sebagainya. Ini sekedar contoh. Nah, saya wanita, lihat orang subuhnya bertato semua, kejang-kejang, ngomong kotor seperti itu ya, beratap kan, takut. Ya takut. Tapi aneh, di hati saya itu seperti ada dorongan mengatakan, coba kamu ngomong sama dia, suruh ngomong yang baik-baik. Pak, Bapak sholat, nyebut Pak. Bapak sholat, nyebut Pak. Lah bang Sane, kamu kira saya ini siapa? Jelek-jelek gini saya dia muslim, dia sholat. Masih bisa ngomong gitu dalam kejam-kejamnya ya. Masih seperti itu. Ini aneh juga ya. Tapi ini kisah nyata. Kisah nyata. Saya dapat pelajaran banyak dari cerita ini. Akhirnya, Pak, Bapak coba nyebut subhanallah Pak. Sebut subhanallah. Subhanallahnya disuruh nyebut subhanallah, langsung nyebut subhanallah, 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 subhanallah. Gak mandek. Akhirnya hati saya jadi lembut. Kata Bu Dokter tadi, saya bidang kesayangan saya yang dampingi di puskesmas ini, bidang kesayangan, tidak pernah saya lepaskan untuk mendampingi pasien, selalu mendampingi saya. Cuman hari itu saya minta tolong kamu antarkan orang ini naik ambulan ke rumah sakit pusat di Boyolali, rumah sakit Ahmadiyah di Boyolali. Setelah pergi gak lama kemudian datang ya kembali, matanya udah bengkak di bidan tadi, merah nangis. Loh, kamu kenapa kok seperti ini? Pasiennya meninggal. Pasiennya meninggal. Kamu kok sampai nangis seperti ini? Bukan siapa-siapa. Di jalan tadi cuma subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mau meninggal itu sempat ngomong mintakan maaf sama Bu Dokter, mintakan maaf sama warga kampung ya. Subhanallah meninggal dunia. Gimana kita menjelaskan peristiwa yang seperti ini? Bisa dijelaskan? Gak bisa kan? Angel ya? Penjelasannya gampang. I'tamid Allah, bersandarlah pada Allah. Ini seburuk apapun amalnya, kalau dia udah kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah Ta'ala, Allah terima. Sini kamu, diterima sama Allah. Dan begitu Allah menerima, semua warga itu langsung dibuat memaafkan. Gak ada yang gak maafkan. Allah yang kerja, bukan kita. Allah yang kerja. Nah seringkali kita tidak mengukur orang lain dengan diri kita, menghukumi orang lain dengan diri kita. Kita rahmatnya kurang ya, kemudian harapnya sama Allah kurang, karena kita mengandalkan amal soleh kita. Dan begitu kita berbuat maksiat, merasa seakan-akan sudah pasti neraka. Harapnya kepada Allah kurang. Nah seharusnya manusia bagaimana? Amal sebanyak mungkin, maksiat wajib ditinggalkan. Kalau tergelincir, minta maaf kepada yang punya segala-galanya. Itu sikap tauhid hati seperti itu. Nah ini Ibn Athaillah di awal udah ngajari kita begitu. Kenapa? Ini syarat untuk masuk ke dunia yang lebih tinggi ya begitu. Kalau enggak nanti ada sombong. Jadinya kayak iblis kan. Iblis itu kan nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa nggak mau sujud sama Nabi Adam? Bayangkan, iblis itu tadinya masuk dalam jajaran malaikat. Jin masuk dalam jajaran malaikat, mimpi apa? Jin itu dari api, malaikat dari cahaya. Ya, sedikit saya mengutip ucapannya Syekh Jibril waktu di MNC itu ya. Syekh Jibril mengatakan, pernahkah ya, imagine, wah, apa in Jakarta apa bahasa Inggrisnya dia? Apa soal itu masuk? Bayangkan. Imagine, bayangkan di Jakarta ini ada beberapa tempat, dan di tempat ini dan ada beberapa tempat, yang di tempat-tempat itu ada malaikat-malaikat lagi duduk-duduk, ada malaikat lagi berdiri, mereka duduk berdoa kepada Allah Ta'ala. Malaikat itu berdoa mintakan ampun buat orang-orang yang ada di situ, yaitu di majelis-majelis ilmu yang seperti ini, di tempatnya orang-orang yang lagi sakit, di situ kumpul malaikat. Ya, bayangkan. Ini Syekh Jibril kan mengatakan seperti itu. Nah kita kan sering nggak bayangkan kan, kita duduk seperti ini merasa kita sendiri yang datang, padahal ini malaikat datang, arwah orang soleh insya Allah juga datang, kumpul semuanya. Imagine, bayangkan tuh, guru-guru kita insya Allah juga ada hubungan dengan kita. Kalau kita membayangkan semua itu, majelis ini naik ke angkat rasanya. Terus, semakin kita bayangkan semakin besar. Al-madad fil mashhad, karunia Allah tergantung cara pandang kita. Kalau cara pandang kita itu gede, ya datangnya karunia juga besar. Cawannya besar, nah ini airnya juga penuh kan ya. Coba bandingkan ini sama ini ya, lain kan? Itu gelasnya gede, jadi teko ya besar, yang ini cuma cangkir. Kalau saya cuma cangkir begini ya nanti dapatnya sedikit. Tapi coba kalau gelasnya segitu dikasih sedikit kan nggak mungkin, kasihnya juga banyak. Karunia Allah tergantung cara pandang kita. Ada satu hikmah. Orang terus tanya, nah malaikat itu yang datang kan jumlahnya banyak.
Nah kalau tempatnya seperti Rumi Cafe ini, terus malaikat tempatnya di mana? Satu malaikat gak cukup nampung ya Ustaz ya? Gak cukup nampung. Gimana? Ayo, ada yang bisa jawab kan? Hah? Jawabannya ilmu fisika, gampang. Khuliqa min nur. Ya, al-malak khuliqa min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Sejak kapan cahaya butuh banyak tempat? 1000 lampu ditaruh di sini ya tetap cukup. 2000 lampu ditaruh di sini ya tetap cukup. Karena tubuh malaikat dari cahaya, cahaya berdampingan sama cahaya, ya udah nggak apa-apa. Pernah lihat film apa itu yang apa hantu kecil tuh Pak? Casper ya. Ketika Casper dan kawanannya kumpul kan masuk jadi satu dia. Nah, tapi itu malaikat cahaya gitulah, gambarannya kurang lebih demikian. Malaikat kumpul semua, ya kumpul semua dari cahaya. Nah malaikat yang dari cahaya, jin dari api. Jin itu tingkatnya di bawah malaikat, ya di bawah malaikat secara zatnya di bawah malaikat. Di kalangan jin ada yang namanya iblis. Iblis itu kelompok di jin. Nah iblis ini karena hebatnya sampai masuk dalam kelompok malaikat. Karena itulah manusia kalau hebat bisa mengungguli malaikat secara umum. Ya, nggak bisa mengungguli malaikat Jibril, enggak. Ya, mengungguli malaikat Israfil, enggak. Malaikat secara umum. Tapi kalau manusia yang khusus, para anbiya wal mursalin mengungguli malaikat yang khusus. Ya, manusia yang khusus, para anbiya wal mursalin ini mengungguli malaikat yang khusus. Di atasnya malaikat Jibril dan lain sebagainya. Manusia yang umum bisa mengungguli malaikat yang umum. Malaikat pencatat kebaikan, malaikat pencatat keburukan, ya, yang umum. Nah, ini jin, iblis tadi ini masuk dalam jajaran malaikat, mimpin malaikat. Saya bayangkan, ngabdi sama Allah luar biasa. Iblis itu ngabdi sama Allah luar biasa. Di bumi ini udah berapa kali yang beresin iblis? Orang yang maksiat, angkara murka, ya, nggak taat sama Allah, dulu yang beresin iblis. Kalau kita baca sejarah iblis, belum pernah baca sejarah iblis. Kita kalau baca sejarah Nabi Adam, nanti kita baca sejarah iblis, gitu ya. Ya. Nah, tiba-tiba Allah tunjukkan kepada malaikat, kepada iblis, saya punya satu ciptaan namanya manusia. Namanya manusia dan itu Adam. Malaikat kan tanya, ya Allah, apakah akan kau ciptakan lagi seseorang yang akan buat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Wanah nulus tabiuka menukar di surat. Kami bertasbih kepadamu, mensucikan engkau, ya Allah. Ya, Allah mengatakan Allah Maha lebih tahu dari kalian semua. Terus Allah perintahkan sujud kepada Adam. Suruh sujud semua. Yang disujud termasuk di situ malaikat dan ada iblis dalam kelompok malaikat. Maka iblis diperintahkan juga untuk sujud. Iblis nggak mau. Kenapa iblis nggak mau? Ini baru muncul, gua udah disuruh sujud, jasa belum ada, ya, belum ada kerja, belum ada prestasi, belum ada hasil, ya, belum ada apa-apa. Saya udah ribuan tahun ngabdi, saya suruh sujud sama yang namanya Adam. Enggak mau. Iblis tidak mau. Kenapa? Ya tamid ala amali. Karena iblis bersandar kepada amalnya, tidak bersandar kepada Allah. Kalau malaikat bersandar kepada Allah, disuruh Allah apa? Iya. Dilarang Allah apa? Iya. Iblis enggak, bersandar pada amalnya. Diukur dengan amalnya sehingga muncullah penyakit yang paling berbahaya, yaitu al-kibir, kesombongan. Ya kan? Sombong. Akhirnya apa? Enggak mau sujud sama Allah, dilaknat. Kenapa? Karena sombongnya hakikatnya bukan kepada Nabi Adam. Hakikatnya sombongnya kepada penciptanya Nabi Adam alaihissalam. Sehingga dilaknat sampai kapanpun tidak bisa mendapatkan rahmat Allah. Sehingga dalam hadis disebutkan, ya, Rasulullah SAW itu dibelah dadanya, diambil hadus syaitan. Rasulullah dibelah dadanya, kemudian diambil bagian setan. Diambil bagian setan dari dadanya Nabi Muhammad SAW. Orang yang nggak paham mengartikan Rasul itu ada kotorannya, ya, ada kotorannya, itu ada bagian setan dikeluarkan. Habib Ali dan ulama-ulama pecinta Nabi SAW yang lain yang paham makna mengatakan wa ma akhrajat amlaku min qalbihi adzan walakinnahu zaduhu tuhran ala tuhri. Para malaikat itu tidak mengeluarkan dari dada Rasul sekecil apapun kotoran, akan tetapi menambah kebersihan di atas kebersihan, kesucian di atas kesucian. Lalu bagian setan yang mana yang diambil? Haditsnya itu benar, dikeluarkan hadus syaitan, itu hadits. Dikeluarkan bagian setan. Bagian setan mana yang diambil? Min rahmatihi sallallahu alaihi wasallam. Bagian setan dari sifat rahmatnya Nabi Muhammad SAW.
Karena Allah telah mewahyukan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali rahmat bagi alam semesta. Wal alamina, ahli tafsir mengatakan wal alamina ma siwallah. Yang dimaksud alam semesta adalah segala sesuatu selain Allah. Jadi Rasul rahmat untuk setan juga, rahmat untuk iblis. Kalau nggak dicabut bagiannya ini, maka Rasul akan menyayangi iblis. Sudah sifatnya Rasulullah seperti itu. Ya, sifatnya Rasulullah seperti itu. Nah ini iblis sudah dimaksud laknat, ya udah sampai kapanpun dilaknat karena kesombongannya. Karena itu, kalau ada manusia yang meniru sifat iblis, ancamannya bahaya. Dalam sebuah hadis disebutkan, man ayyara, barang siapa yang menghina seorang mukmin atas dosa yang dia lakukan, maka Allah akan mengujinya dengan dosa yang sama. Menghina, layak menghina sama menasihati itu beda. Ya, kamu kok bisa-bisanya begitu, kamu kok begini. Jadi kita merasa, kok dia bisa begitu, kok dia bisa begitu, kenapa dia begitu? Loh, emangnya kita ini Tuhan apa? Iya. Kita ini bersyukur sama Allah Ta'ala dilindungi sehingga tidak begitu. Dia sedang diuji, kasihan. Muncul dari sifat rahmat, rasa kasihan, sayang, nasehatin, gitu kan? Nasehatin, makanya nasehatnya dengan lemah, lembut, ya kan? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan lemah lembut nasehatnya, dengan perasaan sayang, kasihan. Kenapa kamu begini? Kok kamu begini? Hatinya itu enggak ada kesombongan. Tapi kalau udah hati menghina, ingat-ingat akan diuji dengan dosa yang sama. Maka perhatikanlah, coba kita ingat-ingat, kalau kita terjerumus dosa-dosa yang nggak mungkin kita melakukan. Ingat-ingat, dulu pernah menghina orang nggak? Dulu pernah menghina orang nggak? Kalau pernah, kita akan diuji yang sama. Maka segera minta ampun, minta maaf sama orang tersebut. Biar segera ujian itu berakhir. Kalau enggak, terus begitu. Nggak sadar-sadar kita akan terus seperti itu. Sampai di sini kalau tidak saya akhiri ngomong terus. Jam 3 kurang 6 menit. Saya jangan diajak ngomongkan ilmu. Ya kalau ilmu itu apa ya, di makanan yang enak. Walaupun kita ini orang-orang yang belum enak, hati masih kotor dan sebagainya. Tapi kalau kita niat ngomongkan ilmu, ya lama-lama jadi enak. Saya sekedar bayangkan kita yang buruk ini. Kalau saya ngomong kita yang buruk, ada yang merasa saya nggak buruk berarti sombong dia. Paham ya? Kalau saya ngomong, saya sering pengajian sengaja ngomong itu. Kita yang buruk, ada yang tersinggung misalnya. Saya nggak buruk, saya itu dia sombong itu. Kita ini buruk, buruk. I'tiraf, kata Habib Ali, al-i'tiraf maqamun 'azim. Orang kalau bisa ngaku dirinya buruk dari hati, ngaku betul, dia punya derajat yang tinggi. Kebanyakan penyakitnya ulama nggak bisa ngaku kalau dirinya buruk. Itu penyakit ulama. Kalau ahli maksiat, makanya Ibn Athaillah dalam hikamnya yang lain, al-maksiyatu auratat, ya, at-ta'atu auratat izzan was al-maksiyatu auratat dullan wan kisaran khairun min ta'atin auratat izzan wastikbar. Sebuah kemaksiatan yang menyebabkan pelakunya merasa hina, merasa rendah, yang merasa hancur hatinya, lebih utama dari sebuah ketaatan yang menyebabkan pelakunya merasa mulia, merasa sombong kepada manusia. Bukan berarti silakan maksiat, bukan. Kalau ada orang terjerumus maksiat kemudian jadi hatinya hancur, itu lebih baik daripada orang yang taat kemudian sombong. Karena sombong itu nggak ada obatnya, ya nggak ada obatnya. Sehingga aneh, ulama itu punya penyakit, kata guru saya, akhir ma yakhruju min ru'usis siddiqin al-hawa. Penyakit terakhir yang bisa disembuhkan dari hatinya siddiqin. Siddiqin ini derajatnya wali-wali besar ya. Sebelum mereka bawahnya Nabi, sebelum mereka jadi siddiqin itu, penyakit yang berhasil mereka atasi yang terakhir sekali. Jadi kan ada penyakit riya dan lain sebagainya ya. Mereka lampaui semua itu, tapi yang terakhir mereka sembuhkan itu yang namanya al-hawa. Al-hawa itu apa? Hawa. Tapi hawa itu lebih khusus. Apakah itu? Ego, perasaan tidak mau dikalahkan. Ya, perasaan tidak mau dikalahkan. Biasanya orang punya ilmu merasa lebih hebat dari orang lain. Ini udah bersandar dengan ilmunya. Punya amal merasa lebih hebat dari orang lain. Udah bersandar pada amalnya. Tapi subhanallah, anehnya, orang yang ahli maksiat itu hatinya lebih dekat kepada Allah daripada kebanyakan orang yang taat. Orang taat hatinya jauh dari Allah, hatinya sandar sama amalnya. Orang yang maksiat
banyak yang hatinya sama Allah. Dia maksiat nangis, ya Allah. Lihat orang taat, kapan saya bisa jadi seperti dia? Ya Allah, kapan saya bisa jadi seperti dia? Ya Allah, kapan saya jadi seperti dia? Terus berharap sama Allah. Sedangkan yang taat ini merasa udah saya jannah, saya jannah, saya jannah. Bukan berarti semuanya begitu ya. Tapi tidak sedikit yang seperti itu. Ya, mau nggak diakhiri kan ngomong terus loh. Ustaz, tolong diakhiri. Diakhiri ngomong terus ya. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini insya Allah kajian ini akan terus berkesinambungan ya. Cuman harinya ngikuti jadwal saya, jadwalnya Rumi ya, jadwal tergantung. Insya Allah nanti kalau diizinkan tanggal 3 Februari habis maghrib insya Allah ya. Habis maghrib kita akan masjid di sini karena nanti ba'dal isya malam itu ada masjid yang lain. Pengumuman lebih lanjut menyusul ya. Pengumumannya menyusul, di mana, kapan itu menyusul. Tapi kalau di Rumi insya Allah habis maghrib itu ya, habis sholat maghrib, kemudian kita majelis, nanti isyaknya agak mundur, sholat isya berjamaah. Nah, sholat isya berjamaah agak mundur 3 Februari. Kemudian insya Allah tanggal 23 Februari, kalau boleh juga. Kalau 3 Februari itu hari Kamis, ya Kamis. Soalnya saya di Jakarta nggak punya rumah saya tempatnya Ustaz Amir aja. Rumah saya cuma di Buncit, Jakarta ya. Di Buncit, ini sekarang di Buncit sama di Rumi, alhamdulillah. Ustaz Amir sudah jangan kasih saya hotel. Jadi kalau ke Jakarta langsung ke hotel saya. Nah, itu di samping rumahnya ada kamar yang kelasnya lebih dari hotel manapun di Jakarta. Soalnya banyak miripnya di kamarnya gitu, dekat pesantren. Cuman saya ini orangnya nggak bisaan gitu, nggak bisa. Jadi kalau pas hati saya pengen ke sana ya ke sana. Kalau enggak saya menghilang. Sama Idris pun saya nggak ngomong, pokoknya udah nanti ketemu di majelis. Bukannya nggak mau nginep di sana, enggak. Saya lebih suka apa namanya, horor orang bilangnya, bebas gitu ya, bebas. Toto muncul di sana, Toto muncul di sana. Kadang pakai topi, kadang pakai kaos ya, kadang pakai begini dan begitu. Pokoknya begitu lebih enak ya. Daripada kita begini-begini akhirnya begitu, lebih baik begitu. Ya kan? Prinsip saya begini aja, jangan yang begitu. Begitu Ustaz, paham Ustaz ya? Hebatnya orang di satu majelis itu ngomong begini-begitu bisa paham ya, karena hatinya menjadi satu. Coba kalau di luar kita ngomong begini-begitu gila loh. Itu di luar, kalau di sini bisa paham, itu anehnya. Insya Allah 23 Februari, tanggal 23 insya Allah hari Rabu itu. Hari Rabu 23 Februari, waktunya terserah, mau sore boleh, mau ba'dal maghrib boleh, mau ba'dal isya boleh, terserah. Kemudian 24 Februari saya masih di Jakarta, hari Kamisnya juga terserah. Yang memanfaatkan saya monggo ya. 24 Februari saya kosong, 23, 24. 25 Februari kembali ke Solo, hari Jumat majelis di rumah saya tidak bisa saya tinggalkan kecuali kalau ada kegiatan yang sudah rutin tahunan. Ya, kalau Pak Ustaz Amir ini rumah saya sendiri. Kapanpun saya bisa keluar masuk, betul Ustaz ya? Iya. Cuman sertifikatnya belum diserahkan. Sertifikatnya belum diserahkan. Katanya udah diserahkan sama Allah Ustaz sertifikatnya gitu. Udah diserahkan sama Allah. Ini alhamdulillah ya, kita siang hari ini sampai sore kedatangan banyak teman, kan enak. Liqa'ul ikhwan, ya liqa'ul ikhwan jila'ul ahzan. Ketemu orang-orang yang sama-sama berjuang di jalan Allah, apapun kondisinya, jila'ul ahzan. Itu akan menghapus sumpuk-sumpuk kita, suntuk-suntuk kita. Kenapa saya kok ini mulai 2011 saya pengen sering-sering pergi Jakarta, karena mau ngilangkan sumpuk-sumpuk. Ya, hilangkan sumpuk. Ke Jakarta sumpuk hilang. Ke Jakarta sumpuk hilang. Bukan berarti kalau ke Solo sumpuk enggak. Cuma salah ditafsirkan. Ya, artinya senang gitu. Kalau ke Jakarta senang. Ya, jadi insya Allah ini bisa jadi hiburan buat kita semua ya. Hiburan yang enak. Nah, silakan ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya, monggo, boleh. Nggak ada yang mau tanya? Sebentar, saya coba ini ada, saya nggak umumkan tadi ya. Saya tidak umumkan SMS, tapi mungkin ada yang SMS saya nggak tahu. Nah, coba dilihat. Ya, ini banyak soal-soal nih. Ya. Ini saya jawab ya soal-soal yang masuk dari SMS ya. Walaupun tadi tidak saya umumkan SMS, rupanya nomor saya ini sudah diketahui secara nasional. Karena saya umumkan terus dulu di Jakarta, saya umumkan kalau ada yang mau tanya SMS ke nomor saya. Masalah menjawab tidak menjawab itu bukan tanggung jawab saya. Silakan SMS itu. Saya kalau pas lagi senggang pengen jawab, nggak pengen jawab ya tidak
menjawab. Karena yang tanya itu aneh-aneh gitu ya. Yang tanya aneh. Kadang bisa dijawab, tapi kalau ketemu langsung atau by phone. Kalau SMS nggak bisa dijawab. Nah, maka itu saya punya 2 nomor, Ustaz. Yang satu kan saya pakai telepon Ustaz, kadang-kadang itu nomor khusus untuk orang-orang ya khusus. Ini kalau saya sebutkan juga yang khusus repot lagi. Dari Nur di Solo, apakah ikut aliran Thariqat itu boleh dalam Islam? Dan apakah ada aliran Thariqat dilarang dalam Islam? Bib, makasih, wassalam. Ini pertanyaan perlu dijawab ya. Kalau ada orang tanya apakah Fadol, silakan masuk ya. Ya, kita maju sedikit boleh. Ini disingkirkan aja. Tawassau fil majalis. Ya. Kalau ada orang tanya apakah ikut aliran Thariqat itu boleh atau tidak, itu aneh. Ya. Apakah Thariqat itu aliran? Ya. Apakah Thariqat itu aliran? Thariqat itu bukan aliran. Ya, Thariqat itu bukan aliran. Jadi setiap muslim kalau nggak berthariqat itu aneh. Aneh. Ya, karena sahabat juga berthariqah. Thariqah itu apa? Dalam Islam itu ada Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Saya masih ingat Habib Anis itu jelaskan masalah thariqah itu gamblang, dan beliau ini dapat dari seorang ulama di Bangil waktu itu, Habib siapa saya lupa namanya, ketika menjelaskan Islam, iman, ihsan dan thariqah. Ya, bagaimana thariqah itu? Ada syariat, thariqah dan haqiqah. Dimisalkan seperti pernikahan. Itu tanya pas ada acara pernikahan, Habib Anis yang tanya gitu. Apa itu? Islam, iman, ihsan, thariqah, syariat, thariqah dan haqiqah. Dijawab langsung, gampang. Tadi ikut acara akad nikah kan? Iya. Ya, syariat itu harus ada walinya, harus ada saksinya. Ya, ada ijab kabulnya, ada maharnya. Itu namanya syariat. Kemudian thariqah itu apa? Ucapan angkah tuka, wazawat tuka, kemudian qabil tu taswijah. Sudah ada yang mengucapkan angkah tuka, wazawat tuka, ya. Wazawat tuka, angkah tuka, saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu, saya terima nikahnya. Kalau udah ada ucapan begitu dan ucapan begitu, itulah namanya thariqah. Lah hakikat apa? Ntar malam di kamar itu hakikat. Paham ya? Jadi di sini kan dewasa semua kan ya, anggap aja dewasa semua. Jadi yang di kamar itu yang hakikat, selebih yang lain itu cuma syariat, thariqah, yang di kamar itu hakikat. Nah kalau kita cuma menjalani syariatnya nggak pernah thariqah, cuma tahu ini ijab kabul begini, kapan nikahnya? Ya Nasron. Nasron ini udah bersyariat lama kayak gitu ya. Perlu segera kita ajarkan berthariqah. Dan punya niatan banyak, semoga cepat kabul ya. Dan yang lain yang hadir majelis ini, yang belum dapat jodoh, semoga segera dapat jodoh. Yang sudah punya jodoh segera tambah lagi, amin. Gitu ya. Ini kalau saya nyebut tambah lagi dan teriak gitu. Saya pengajian di Solo ibu-ibu ya, bab tambah lagi mau dikeroyok gitu ya. Saya langsung ngomong ibu-ibu gini. Ibu-ibu boleh nggak mau dipoligami, tapi jangan anti poligami. Kalau anti poligami ibu murtad. Kok bisa Ustaz? Iya, sebab poligami itu ada di dalam Al-Quran, ada ayatnya. Kalau anti poligami berarti anti kepada wahyu Allah. Ketika seorang muslim dalam ilmu tauhid dia anti poligami, berarti dia anti kepada wahyu Allah. Begitu dia anti wahyu Allah, berarti anti pada Allah. Anti pada Allah berarti murtad, keluar dari Islam. Baca silakan buku-buku tauhid ya. Kalau nggak mau dipoligami boleh. Wah Mas, kalau kamu mau kawin lagi, antarkan aku pengadilan agama. Boleh kan ya? Itu hak setiap wanita. Cuman ini kok jadi menyimpang poligami? Cerita dikit boleh kan ya? Saya ngomong sama ibu-ibu. Ibu-ibu, ya, saya ini cinta wanita ibu-ibu. Sayang kepada kaum wanita. Bagaimana tidak? Rasul aja ketika ditanya ya, Rasul hubbiba ilayya min dunyakum thalat. Aku dibuat cinta kepada dunia kalian 3 hal. Rasul gak cinta dunia, dipaksa sama Allah untuk mencintai bagian dari dunia. Hubbiba ilayya min dunyakum thalat. Atib, wangian, an-nisa, kemudian istri. Ya, istri. Bukan mar'ah, nisa. Jadi istri yang lebih dari 1. Rasul aja cinta seperti itu kepada wanita. Bahkan wanita itu disayangi dalam Islam. Kalau orang punya anak perempuan, kerja mencarikan nafkah untuk anak perempuannya, tempatnya di surga dan seterusnya. Nah, karena saya sayang sama ibu-ibu, maka saya tidak rela Bu kalau ada orang yang mengkhianati hak asasi kaum wanita.
Tahu Bu? Belum. Saya mau nanya Bu ya, kalau ibu punya anak putri, kemudian anak putri ibu nggak boleh menikah, itu benar atau salah? Salah ya. Seorang wanita itu kan punya hak untuk dinikahi. Benar? Betul nggak? Dan kita jangan bicara hukum agama. Saya ini pecinta hak asasi manusia, pembela hak. Pembela hak. Setiap wanita punya hak untuk dinikahi, betul? Betul. Ibu-ibu, jumlah pria dengan wanita banyak mana? Banyak pria. Banyak pria atau wanita? Nah, alhamdulillah gak ada ngantuk ini. Banyak perempuan. Kalau kemudian ada seorang perempuan mengatakan kepada suaminya, kamu tidak boleh kawin lagi, berarti dia menghalangi perempuan yang lain untuk dinikahi. Wanita yang seperti ini tidak menghargai hak-hak wanita yang lain. Makanya kita laporkan besok ke Komisi Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Betul? Setuju? Jadi agama nggak setuju, hak asasi nggak setuju. Yang mana terus ini? Terus ya intermezzo biar apa namanya agak cair ya. Syariat, barikoh, hakikoh. Jadi yang namanya syariat, ilmunya itu syariat. Ya, kemudian thariqah itu pelaksanaannya, namanya thariqah. Kemudian hakikat, hasilnya, itu namanya hakikat. Seperti pernikahan tadi, ada mahar ya, ada saksi, ada wali, ada ijab kabul, itu syariatnya. Thariqahnya apa? Kalau udah orang mengucapkan, saya nikahkan kamu, kawinkan, kemudian yang satu bilang, saya terima nikahnya dan kawinnya. Kemudian hakikatnya apa? Kalau sudah terjadi hubungan di ruangannya, nah itu namanya hakikat dari perkawinan. Sampai punya anak, hidup berumah tangga, itu hakikat dari perkawinan. Nah, tidak mungkin seorang muslim bisa mengecap hakikat sebelum dia itu menjalani yang namanya syariat. Menjalani syariat, ini namanya thariqah. Nah, menjalani syariat itu tidak bisa asal-asalan. Untuk menjalani syariat, kita harus berguru. Ya, kita harus berguru. Kita mau setir mobil, kita kursus. Baik kursus di tempat yang kursus maupun belajar lewat teman. Ya kan, belajar lewat teman. Kita mau dapat gelar dokter, kita mesti sekolah sekian lama. Coba kalau ada orang tanpa sekolah langsung buka praktek kedokteran, ditangkap enggak? Tangkap. Ibu-ibu, kalau misalnya mau ke dokter kandungan untuk bedah sesar, tanya-tanya dulu nggak Bu? Ini dokternya gimana? Pengalamannya gimana? Hasil yang dibedah mati atau hidup? Ya, tanya-tanya dulu kan? Dilihat dokternya pengalaman, baru kita oke, kita ikut coba. Oh, saya udah pernah ke sana. Dokter gigi mau cabut gigi, kan juga tanya pengalaman dokternya bagaimana? Nggak sembarangan. Begitu pula dalam hal guru. Jangan sembarangan pilih guru. Cuma kelihatan orang yang ganteng seperti saya. Kan yang lebih dari saya gitu kan? Pakai imamah, ya pakai jubah, misal pakai imamah, pakai jubah, pegang tasbihnya besar-besar, ya gede-gede gitu kan ya. Kemudian jalan ke sana sini cuma berpikir, wah ini orang hebat nih, ini orang hebat. Udah saya anggap jadi guru. Masih ingat nggak ceritanya? Wah ini panjang jadinya. Setelah akhir ada tugas nggak? Cuma senyum-senyum ada berarti. Ya ini sekali datang dikungkum sak bubari kata orang Solo ya. Insyaallah. Ini sedikit cerita lagi boleh? Boleh. Nasron boleh Nasron? Silakan. Habib Umar bin Hafid itu kadang kan kalau lagi ceramah datang hal. Kalau datang hal itu yang dengar itu nangis gitu ya. Sampai saya pernah lihat rekamannya, itu tidak sedikit yang jatuh pingsan terus kejang-kejang. Allah, itu ada yang 3 hari baru siuman. Bukan pingsan ya, baru sadar 3 hari. Allah 3 hari baru sadar. Ada yang seperti itu, ada yang mungkin cuma 1 jam, tergantung muridnya itu. Kalau udah doa, bahas neraka dan sebagainya, kadang timbul rasa khauf, takut murid-muridnya yang bisa nanti ya, sampai begitu. Kadang timbul roja, harap sama Allah sampai mengucapkan seperti itu. Nah biasanya kalau udah ceramah yang begitu, udah selesai semua 3 hari, udah tenang, dikumpulkan semua, beliau ceramahnya yang lucu-lucu. Ya, ceramahnya yang lucu, karena untuk menetralkan kembali hatinya. Kalau hati nggak dinetralkan nggak bisa hidup. Ketemu lihat tuh apalagi di Jakarta nggak bisa hidup, keluar sana lihat ke depan salah, noleh ke kanan salah, noleh ke kiri salah, noleh ke belakang salah, lihat ke bawah lebih parah. Paham? Palingkan pandanganmu, lihat ke depan pakai rok mini.
Lihat ke kanan pakai rok mini, lihat ke kiri rok mini, ke belakang rok mini, nunduk ke bawah lantainya jilbab, mantul lebih parah gitu ya. Ini Jakarta Ustaz ini. Jakarta kalau di mall kan begitu, wah parah ini gimana? Susah. Kalau hatinya takut sama Allah hidup Jakarta, memejamkan mata, mati, ditabrak mobil ya. Repot kan? Maka perlu dinetralkan. Khaufnya itu dibawa ke standar yang normal. Normal, biar bisa terbang. Imbang antara harap dan cemasnya. Dan itu kasih cerita lucu. Salah satunya ini. Ada seorang pendeta ketemu dengan seorang raja. Pendetanya ini kemudian ngomong sama raja, debat berapa kali ya, ngajak rajanya untuk keluar dari Islam, sedangkan rajanya mengajak pendeta itu masuk Islam. Akhirnya timbul kesepakatan, gini aja, carikan satu ulama kamu yang paling hebat, ya ulama kamu yang paling hebat, nanti dia debat dengan saya, yang kalah ikut agamanya. Wah, deal. Di atas materai, tanda tangan akta notaris. Apa yang terjadi? Silakan. Masuk aja. Masuk. Insya Allah nanti cukup terus kok. Semakin masuk semakin cukup. Iya. Insya Allah. Maju. Terus akhirnya, ya apa yang terjadi? Raja ini karena nggak tahu ulamanya mana yang paling hebat, merintahkan ajudannya, carikan saya ulama yang paling top. Nah ajudannya ini hidupnya cuma dugem melulu ya. So cari ulama, nggak paham di ulama yang mana. Cuman dia tahu katanya ulama itu yang suka pakai imamah gitu. Ulama itu suka pakai jubah. Ulama itu pegang tasbih. Tuh saya kalau mau pergi ke istana suka lihat tuh di pinggir jalan tuh ada yang satu begitu. Kelihatan ini ulamanya nih. Bener tuh ya, siang-siang dia naik, kalau sekarang naik mobil gitu ya, dulu mungkin naik kereta kencana kerajaan, langsung diangkut diajak istana, gak banyak tanya, ayo kamu ikut saya, ajak istana. Sampai di istana ditemukan sama pendeta tadi, ya pendeta itu tiba-tiba mengatakan, menunjuk tangan satu gini. Ya tadi yang si orang yang dikira ulama tadi mengajak dua, menunjuk angka 2 ya, 2 jari, ya kan? Kemudian pendeta tadi mengucapkan jari 3 diangkat semua, 3 jarinya diangkat. Maka ulama tadi yang dikira ulama langsung menggenggam jarinya. Pendeta tadi mengeluarkan dari kantongnya sebutir telur ayam. Dikeluarkan telur ayam. Ulama tadi langsung buka jubahnya, di balik jubah ada ayam beneran. Dikeluarkan ayam, gitu kan? Ayamnya dikeluarkan, langsung pendetanya syahadat masuk Islam. Rajanya heran, wah ini luar biasa. Ini luar biasa. Saya udah mau ngajak dia masuk Islam, nggak bisa, ini cuma telur ayam masuk Islam ya. Masuk Islam, apa? What happened gitu kan? Wah ajudannya seneng kan, dapat hadiah. Terus ditanya sama ajudannya, tadi kamu tuh apa raja tanya sama pendeta, gimana tadi? Saya katakan dia katanya Allah itu Maha Esa. Ya, dia jawab Allah memang tidak ada duanya. Allah nggak ada duanya. Terus saya katakan kalau di agama saya Tuhan itu 3. Ya, dijawab 3 Tuhanmu dalam genggaman Tuhan saya yang Maha Esa. Saya tanya mana telur sama ayam. Yang saya heran kok dia udah nyampe jawabannya ayam. Nah itu saya heran. Kok tahu dia ayam gitu. Buatkan jawabannya. Syahadat sama Islam. Ini ajudannya tanya sama orang tadi. Gimana? Udah tolong saya jangan ditangkap. Saya jangan ditangkap. Emang kamu siapa? Saya ini pencuri ayam. Mau tahu nih ajudannya kan? Lalu udah terlanjur bilang ini ulama kan? Tadi kamu gini-gini ngapain? Itu kurang ajar, nantang saya. Berani apa 1 lawan 1? Berani nggak? Berani nggak 1 lawan 1? Jangankan 1 lawan 1, saya katakan kalau kamu berdua, saya sendiri juga berani. Terus dia mengatakan, ya kalau saya bertiga gimana? Oh bertiga saya sikat semuanya. Terus dia mengatakan, saya ini pencuri telur. Baru mencuri telur aja kok pamer nih, aku pencuri ayam. Akhirnya, Masya Allah ini orang ini kondang, terkenal kan. Ajudannya ngomong, udah ini terlanjur semua satu negara tahu kamu ulama hebat. Kamu ulama hebat, udah pura-pura jadi ulama terus gitu. Oh ya, akhirnya diminta untuk datang sholat Jumat. Ya, dia datang sholat Jumat dengan jubahnya itu kan. Tapi nggak khotbah, sholat di masjid. Duduk paling akhir.
yang khotib kebetulan orangnya udah tua, giginya ompong, ucapannya nggak jelas, ya. Ini sedikit ada apa namanya anekdot ya, anekdot. Kemudian jenggotnya itu panjang sedikit. Cuman sunnah Rasul kan jenggot panjang dirapikan, rapi. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah suka keindahan. Kadang orang menerapkan sunnah ini nggak pas, jenggotnya dipanjangkan tapi nggak dirapikan. Syekh Hizam meskipun panjang dia enak. Ya, cuman ada orang yang jenggotnya panjang dia nggak enak. Kan begitu. Kenapa nggak dirapikan? Makanya tadi saya mau kesini saya cukur dulu jenggot saya. Takut nanti kira nggak rapi ya. Nah, apa yang terjadi? Khutbah Jumat satu masjid nggak ada yang dengar, tidur, nggak ada yang paham. Moginya udah ompong semua, kalimatnya nggak jelas. Tapi yang satu ini, ya Ustadz gadungan itu nangis. Ini wali Allah, ini wali Allah. Ini wali Allah. Selesai sholat Jumat semua cium tangan, wah wali Allah cium tangan semua. Ajudannya heran, ada apa? Ini si Ustadz gadungan kok ya nangis beneran. Gitu. Udah sepi, empat mata tanya, tadi ada apa? Itu khotibnya, ingatkan saya sama kambing saya yang kemarin. Kambing saya itu apa janggutnya agak panjang. Kemarin mati. Kemarin mati. Jadi saya lihat kecap-kecapnya, ingat waktu kambing saya lagi makan ya begitu. Ini kurang ajar nih, penghinaan nih. Kurang ajar kamu ya. Iya. Sedangkan yang lain husnudon, yang lain husnudon. Nah, akhirnya raja ngajak dia. Ntar malam sholat tahajud jamaah satu kota di masjid tertua di negeri ini, di tepi pantai. Ya, masjidnya itu bangunannya di atas laut, atas pantai. Oh, siap. Pada takut aku. Malam-malam itu masjid angker serem kelihatannya. Udah, sholat Ustaz jadi imam. Malam-malam. Allahu Akbar. Dia bingung mau baca apa, juga bingung kan? Dan dia takut, mulai merinding badannya. Langsung dia lari tinggalkan masjid itu. Satu masjid lari semua. Itu dia lari semua. Subhanallah, masjidnya roboh. Karena masjid tua, cuma dari kayu-kayu begitu kan. Satu kota masuk, kemudian lari semua kan, geraknya keras, roboh masjidnya. Memang benar dia wali, tahu kalau mau roboh. Ya, tahu kalau mau roboh. Ini wali. Ini ceritanya sama murid-muridnya biar apa namanya? Biar apa netral ya, biar netral. Rupanya kita juga netral ya. Nah, terlalu netral ya. Nah, ini contoh. Jangan kita ini yang dari husnudon bagus. Tapi untuk cari guru jangan asal dia dari penampilan. Harus kita lihat sanadnya bagaimana. Orang kalau mau menerima karyawan juga kan ditanya lulusan mana. Ya, pengalaman kerja ada atau tidak. Ini sekarang cari guru harus ada sanadnya. Ini lulusan dari mana, pesantren mana, gurunya siapa dan siapa, nyambung tidak kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, upaya untuk mencari guru inilah yang disebut berthariqah, bertarekat. Sehingga kalau ada orang Islam nggak bertarekat, tambah itu salah. Kenapa? Man syaikhuh kitabuh fa khata'uh akhtar min shawabih. Siapa yang gurunya itu adalah bukunya, maka benar sama salahnya, banyak salahnya. Oke, kalau saya kasih cerita lagi sampai jam 5 nanti. Ya, Ustaz simpan dulu buat pertemuan yang akan datang, ntar ceritanya habis. Ya, jelas ya. Ini buat yang tanya di Solo tadi, ini satu soal setengah jam ini. Ya, coba satu SMS lagi karena SMS-nya banyak ya. Ya, ini ada yang tanya disiarkan di radio apa? Udah lewat ya pertanyaannya tadi. Jamaahnya Pak Budaya ikut tabarukan bin Mabruk, salam dari Harokah Masyarakat Sholawat Hamas. Ini dari kalangannya di Solo ya. Harokah Gerakan Masyarakat Sholawat. Ini juga teman-teman di Solo, anak-anak muda lagi buat GPS, GPS, Gerakan Pecinta Sholawat. Ya. Sekarang mulai ya buat gerakan gitu aja. GPS, Hamas, tapi artinya bagus-bagus ya. Artinya bagus-bagus. Semakin banyak gerakan yang begitu, lama-lama yang begitu-begitu sirna dengan sendirinya. Paham ya? Jadi yang begitu-begitu cukup dibegitukan, nanti akan begitu. Kita nggak perlu begitu-begitu untuk melawan yang begitu-begitu. Karena nggak layak tenaga kita dihabiskan untuk begitu-begitu. Sangat disayangkan. Betul nggak? Kok paham? Alhamdulillah ini bahasa begitu-begitu nih ya. Alhamdulillah. Ini dari salah satu kru Al-Hidayah FM di Solo. Terima kasih Mas Sidik, disiarkan dengan baik di Al-Hidayah FM. Tolong disapa ya Habib Syukur. Oh iya, maaf para pendengar Al-Hidayah dimanapun ada. Assalamualaikum. Nah, tolong disapa nih pendengar Al-Hidayah.
Yang di Solo, yang di Sragen, yang di Klaten, yang di Magelang, yang di Jogja, yang di Gunung Kidul, yang di Purwodadi, yang di Semarang, yang di Jepara, yang dimanapun berada yang bisa mendengar Al-Hidayah FM, semua yang di Rumi Cafe mengucapkan salam sahabat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah silaturahim ini bisa lebih bagus lagi. Insyaallah. Nah ini sebenarnya banyak soal-soal ya. Tapi kalau dibacakan soalnya nanti waktunya sampai jam 5. Masing-masing punya kesibukan ya, walaupun sebetulnya nggak sibuk juga ya. Nah, itu alasan Ustadz untuk menghentikan. Masing-masing punya kesibukan. Ustadz Aswani juga punya kesibukan, Ustadz Amir punya kesibukan ya, dan Ustadz-Ustadz yang lain hadirin masing-masing punya kesibukan. Insya Allah ini manfaat. Mari kita akhiri dengan doa ya. Doa bersama. Kita baca sholawat 10 kali, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling gampang aja biar bisa diikuti semuanya dimanapun yang mengikuti kajian ini. Dan ucapan la ilaha illallah sebanyak 10 kali. Kita awali dengan la ilaha illallah dulu, baru dengan sholawat. Mari bersama-sama. Afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fi dunya wal akhirah. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqqan wa anta lam tazal lidhalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawwi kulli dha'if wa ya ma'man kulli khaif. يسر علينا كل عسير، يسر علينا كل عسير، فالتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير، وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك فأنت رجاؤنا وثقتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا
Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna dhurriyyatan thayyibatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina wa 'alaihim futuhal 'arifin wa faqihna wa iyyahum fid din waj'alna wa iyyahum min 'ibadika as-salihin min al-ulama al-'amilin al-mukhlasin li wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Hannan ya Mannan ya Hannan ya Mannan ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbah ya Rabbah ya Rabbah ya Ghautha ya Ghautha ya Ghautha ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, ya Allah yang Maha Mengerti, ya Allah yang Maha Memahami, ya Allah yang Maha Memahami, ya Allah yang Maha Lembut, ya Allah yang Maha Lembut, ya Allah yang Maha Pengampun, ya Allah yang Maha Pengampun, ya Rabbi ya Karim. Ya Allah, kami menengadahkan tangan memohon kepadamu, ya Allah. Engkau telah menghadirkan kami di tempat ini bersama saudara-saudara kami, memperdengarkan suara kami kepada saudara-saudara kami, menjadikan telinga saudara-saudara kami mendengarkan suara kami untuk hal yang baik ini, ya Allah. Tolong terimalah amal ini, ya Allah. Tolong terimalah amal ini, ya Allah. Tolong terimalah amal ini, ya Allah. Cintailah kami, ya Allah. Sayangilah kami, ya Allah. Letakkan dalam hati kami rasa cinta kepadamu, ya Allah. Rasa rindu kepadamu, ya Allah. Kenikmatan menyebut namamu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikan lisan kami gemar menyebut namamu, ya Allah. Hati kami mengingat engkau, ya Allah. Jadikan kami selalu berzikir kepadamu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang. Jadikan kami orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang dicintai oleh ahli bait Rasulullah, orang-orang yang dicintai oleh sahabat Rasulullah, orang-orang yang dicintai oleh para walimu, ya Allah. Jadikanlah mereka semua mencintai kami, ya Allah. Ya Rabbi ya Karimu ya Wahhab ya Mu'ti. Ya Allah, kami rindu kepada para walimu, ya Allah. Kami rindu kepada orang-orang solehmu, ya Allah. Kami ingin dekat dengan mereka, ya Allah. Jadikan kami ada dalam hati mereka, ya Allah. Jadikan kami selalu diingat oleh mereka, ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Jika mereka telah berada di alam barzakh sana, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah di siang dan sore hari ini mereka berbahagia dengan kami, ya Allah. Mereka